Selamat malam, Pak. Malam Selamat malam, Pak. Pak. Ya, Selamat kita malam, Pak. malam sudah 27 orang kita baru ya. Kita tunggu dulu teman-temannya atau kita tunggu sampai jam 8 lewat 5 ya atau 8 lewat 10 ya. Baik, Pak. 20 Oke, hours. makasih. Ini Pak Rusli ya. Iya, Pak. Ketemu lagi, Pak. Waktu itu Marketing apa? esensial. Waktu itu kuliah apa Pak Rusli? Marketing esensial, Pak. Semester ganjil, Pak. Semester satu. Oh, marketing esensial ya. Ya, betul, Pak. Itu ya. Kayaknya ini pernah pada ketemu ini ya di semester satu ya. Hmm, Iya, Pak, ya, pernah, Pak. bagian Oh, besar ya. dengan Intan juga ya. Hmm, oke. Pernah, Pak. Kemarin gimana nilainya bagus-bagus nggak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Oh, apa dapat nilai B, C atau apa tuh? Ya ya. Oke, malam ini kita bicara manajemen strategik ya. Ya, Tapi Pak. kalau Pak Rusli, Bu Itan dengan siapa tadi sudah pada kerja ya Pak ya? Sudah, Pak. Kebetulan sudah bekerja juga. Di mana Pak Rusli? Saya di perusahaan farmasi, Pak. Farmasi. Ya. Oh, di bagian apa Pak Rusli? Saya di back office sih, Pak. Di facility, Pak. Oh, di facility. Oh, apa di departemennya apa? Departemen facility, Pak, memang. Facility. Oh, oh, facility departemen ya. Ya, Hmm, termasuk juga maintenance building and utilities juga ya? betul, Pak. Oke. Kalau Bu Intan, Sudah, Pak. Saya di percetakan oh percetakan di mana Bu? di daerah Pondok Labu, Pak. Oh, apa nama percetakannya Bu? Bangun Jaya Digital Printing. Oh, di Dekat bagian rumah apa? saya, Mbak Intan tuh. Di bagian, Ya, di Deket bagian banget apanya? sama rumah saya tuh. bagian customer Recording in service. progress. Gimana Bu? Sorry Bu, bagian apa? Bagian customer service, Pak. Oh, berarti selalu berhubungan dengan customer gitu ya? Iya, betul, Pak. Yang Oke. di Haji Ipin bukan, Mbak? Iya, betul. Ya, tiap hari saya lewat situ, Mbak. Pulang Oh, pergi ya. Iya. Saya di Pondok Indah. oh, berarti Nanti akhir ketemu. tahun ini sudah harus nyusun ini ya, nyusun apa namanya? Nyusun eh Recording apa ya? stopped. Belum, Pak. Baru semester 3, Pak. Oh, bukan, maksudnya di perusahaannya masing-masing. Oh iya, Pak. Closing, Pak. Biasa, Pak. Sudah mulai nyusun apa namanya KPI untuk Betul, betul. 2026 ya. Sudah, Pak. Sudah mulai ngisi. Recording in progress. Sudah mulai ya. Sudah Kalau mulai. harus Nanti, ini dengan Bu Intan terlibat dalam nyusun KPI. iya, Pak. Hmm, Kebetulan dilibatin saya ada sama manajer saya. Jadi beberapa, ada membawa beberapa orang. Jadi sudah Hmm. merumuskan dari Oktober kemarin sih, Pak. Oh, itu nanti sampai KPI personel ya? Iya, Pak. Betul. Sampai Oh, goalsnya nanti kita set up semuanya. oh sampai KPI personel ya. Wah, berarti kalau kita eh, kuliah malam ini berarti udah pada menguasain kayaknya ya. Tetap harus dibimbing, Pak. Hah? Tetap harus dibimbing Bapak ini, Pak. Waduh. Oke. Ini baru tiga, kita jumlahnya lebih dari 50 ya kalau nggak salah ya. Mungkin masih pada di jalan hari ini, sorenya lumayan hujan lagi, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Tadi yang materi saya bagikan ini ya, mudah-mudahan membantu ya. Itu Pak Rusli itu bukunya langsung tuh Pak Rusli, ada dua bukunya langsung tuh saya kirim tadi tuh. Sudah download sih, Pak, cuman belum sempat sampai Ya. detail. Ada dari yang apa, mungkin yang pernah ikut siapa ya, ikut Pak Reza ya. Kalau Pak Reza kan pakai bukunya si David ya, gitu. Nah, kalau saya lebih banyak menggunakan si Wehlen dan Hanger ini, gitu. Oke, siap. Thomas Wellen ya. Gitu. Wehlen dan Hanger gitu ya.
Nah, kalau saya lebih suka pakai itu karena dia logiknya nanti saya inilah kalau saya lebih suka itu karena logiknya ngalir gitu. Kalau yang satunya ini lebih kepada competitive advantage approach ya, tapi ini mungkin ya bagus juga. Ada lagi kalau manajemen strategi yang bagus yang punyanya si Eden itu. Itu untuk yang lebih ini lagi gitu ya, bagus lagi itu. Oke, kita mau mulai saja kah? Udah jam 8 lewat 6 menit. Baik, Kita mulai Pak. ya. Oke ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi dalam sebenarnya ini belajar bersama gitu ya. Karena sebenarnya saya mengajarkan yang Bapak sudah ketahuin. Jadi ya cuman sharing aja lah ya. Jadi kalau seandainya nanti ada sesuatu yang ingin didiskusikan gitu, silakan saja kita bisa diskusi. Dan memang kalau kita bicara manajemen strategik ini ilmunya sangat menarik sebenarnya. Kenapa saya bilang sangat menarik? Karena dalam manajemen strategik ini lebih banyak dominan kepada seni sebenarnya. Jadi teorinya itu hanya 20%, 80% itu lebih banyak kepada seni gitu ya. Nah, sebelum kita bicara masalah apa itu manajemen strategik gitu ya. Nah, saya coba mungkin sudah kenal tadi ya, sudah di semester 1 pernah ketemu gitu. Saya dengan Hermansyah, terus mungkin sudah ada yang kenal, ada yang sudah ada bertemanan ya belum ya? Kita di IG dan seterusnya. Nanti itu kan Sudah, sudah kita. Pak. Nah, udah ya. Nah, udah saya kirim itu materinya, bisa dilihat-lihat juga ya. Nah, dalam kita kuliah manajemen strategik ini, saya ingin menyampaikan RPS-nya ya. Eh, jadi kalau kita bicara di RPS-nya ini, bentar ya, saya coba ambilin dulu ininya. Apa yang kita harapkan dari perkuliahan ini, saya coba lihat dulu RPS-nya sebentar. Saya review. Nah, ini dia. Sudah tampil ya. Jadi ini adalah RPS-nya kita terkait dengan perkuliahan kita. Jadi apa yang diharapkan keterampilan yang kita bisa dapatkan secara umum adalah bagaimana kita bisa berpikir secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif ya terkait dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seterusnya lah kira-kira seperti itu ya. Tapi yang paling penting di sini, apa pengetahuan yang kita harus dapatkan adalah kita harus bisa menjelaskan konsep, filosofi, dan kerangka dasar manajemen strategik sesuai dengan modelnya Thomas L. Whelan ini ya, dengan Whelan ini, dengan David Hanger ini. Dan nanti juga diharapkan Bapak-Bapak, teman-teman bisa mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi pada saat kita bicara masalah manajemen strategik. Jadi mulai dari faktor eksternal ya, ada pestle, ada uh, porters, five force gitu ya. Terus ada juga nanti bicara masalah faktor internal, ada uh, value, rarity, ya. Terus ada imitability, organization, ada value change ya. Dan nanti juga kita akan bicara masalah tingkatan strategik itu, mulai dari korporat, bisnis, fungsional, dan operasional gitu ya. Dan bagaimana kita bicara konteksnya dalam satu organisasi. Terus nanti bagaimana nanti implementasi strategi itu hubungannya nanti dengan struktur organisasi, budaya kerja, leadership atau sistem pengendalian, dan nanti bagaimana juga kita bicara tantangan evaluasi strategik dan bagaimana kita pentingnya mengaudit strategi kita itu. Nah, nanti diharapkan dengan kuliah ini ya Bapak, Ibu-ibu bisa melakukan analisa strategik menggunakan SWOT atau EVAS atau MFAS atau IFAS gitu ya atau Space Matrix gitu ya atau juga nanti menggunakan BCG Boston Consulting Group itu atau nanti Quantitative Strategic Planning Matrix. Nanti juga bisa menyusun rencana implementasi strategiknya bagaimana. Dan intinya adalah bagaimana nanti pada saat nanti Bapak Ibu bekerja itu benar-benar bisa paham ini loh yang disebut dengan manajemen strategik kira-kira kayak gitu ya. Jadi nggak ada lagi go blank bahwa namanya manajemen strategik itu ya sesuatu hal yang wajib atau sesuatu hal yang hanya dimiliki oleh top manajemen tapi tidak sampai ke bawah. Walaupun nanti wujudnya bisa berbeda-beda. Ada namanya corporate strategic, business strategic, functional strategic, mungkin sampai dengan ke kita adalah operational strategic gitu.
Nah, bukunya ini sudah saya share tadi ya. Ada dua buku utamanya, karena ini mazhabnya bisa beda-beda ya. Jadi ada yang mungkin lebih suka pakai yang nomor satu, Thomas L. Whelan ini dengan David Hanger ini. Ini, oh sorry, yang saya kasih tadi yang edisi ke-15 ya, bukan ke-16 ya. Edisi ke-15 ya, tahun 2024. Tapi ada juga yang menggunakan David ya, ini 2023 ya, Strategic Management Concept and Case ya, Competitive Advantage Approach ya. Nah, nanti pendukungnya ini silakan ya. Nah, terus kalau kita bicara perencanaan perkuliahan kita ini ya, sebentar saya share lagi. Kalau kita bicara perencanaan kuliah kita, maka kita akan ada berapa kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama ini adalah tanggal 20 November hari ini ya. Jadi hanya satu sesi saja yaitu dari saya nanti akan menjelaskan terkait dengan perencanaan perkuliahan kita. Terus nanti ada mata kuliah pertama yang saya akan sampaikan terkait dengan konsep dasar daripada manajemen strategik. Jadi nanti di situ akan saya jelaskan apa itu manajemen strategik ya, proses manajemen strategik. Nah, nanti di tanggal 27 November, itu berarti minggu depan, itu kita samalah konsepnya kalau yang sudah pernah ketemu di semester satu. Jadi nanti saya akan menjelaskan dulu terkait dengan bagaimana kita bisa membedakan tingkatan strategik. Tapi nanti ada kelompok satu, ya kelompok satu ini sudah harus mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint yang seperti yang biasa kita buat gitu ya. Nanti akan menjelaskan apa itu visi, misi, tujuan organisasi. Jadi bicara masalah VMT lah. Jadi kalau teman-teman 2026 ini akan menyusun KPI 2026 pasti akan bicara masalah VMT. Jadi visi, misi, dan target lah kira-kira bahasanya kayak gitu ya. Nah, nanti ada kelompok dua itu akan mempresentasikan bagaimana dia melakukan analisa lingkungan eksternal. Jadi dengan PESTEL, dengan Porter's Five Force kira-kira kayak gitu. Nanti di tanggal 4 Desember, jadi nanti saya juga akan menyampaikan terkait dengan analisa lingkungan internal ya, terkait dengan nanti sini ada value chain, sumber daya dan kapabilitas, ada video tadi. Nah, nanti di kelompok 3 dan 4 ini akan menyampaikan terkait dengan analisa SWOT, space dan KSMPM, KSPM, dan nanti di sini ada merumuskan strategi. Nah, kira-kira seperti ini nanti UTS kita itu baru di tanggal 11 Desember gitu. Nah, nanti kita lanjutkan lagi masuk di 18 Desember ya. Jadi kita cuman kelang sehari kayak gitu. Terus, sorry, di sini nanti kita akan ketemu lagi dalam 8 Januari ya, sorry 8 Januari. Itu nanti cukup lama liburnya ya, 8 Januari. Nanti dilanjutkan oleh kelompok 7. Terus nanti di tanggal 15 Januari itu oleh kelompoknya 8. Nanti kita tanggal 30 Januari itu baru kita bicara UAS. Kira-kira seperti itu. Nah, pada saat kita bicara masalah manajemen strategik ya, ilmunya manajemen strategik itu, jadi saya ingin sedikit menggambarkan perbedaan pendekatan pada saat kita bicara di S1, S2, dan S3 gitu ya. Apa sih yang membedakan kok judulnya sama manajemen strategik gitu. Membedakannya agak sedikit susah gitu ya. Tapi pada saat kita coba masuk kepada apa yang dibahas, maka kelihatan di sini orientasi belajarnya kalau S1 itu lebih kepada pemahaman konsep dan penerapan dasar daripada manajemen strategik itu seperti apa. Nah, di S2-nya itu baru nanti kita akan meningkat kepada analisis. Jadi kita menganalisa teori ya dan mensintesiskan strategik organisasi itu seperti apa. Sehingga nanti di situ kita bisa menemukan satu novelty gitu ya. Tapi kalau di S3 itu sudah bicaranya pengembangan teori. Jadi ada beberapa model-model itu kita coba apa namanya kita coba kaji ya mungkin ada paradigma dan sebagainya sehingga kita menghasilkan suatu model baru. Kira-kira kayak gitu. Dan dari sisi fokusnya juga agak sedikit beda ya. Kalau di S1 itu pengenalan dan aplikasi proses manajemen lebih kepada analisis, formulasi dan implementasi. Tapi kalau di S2 itu lebih kepada bagaimana kita mengevaluasi teori strategik gitu ya, lintas konteks global maupun digital. Nah, sedangkan kalau di S3 dia lebih kepada yang sifatnya model baru atau konsep strategik yang bisa dianalisa lintas teori atau kontribusi ilmiahnya. Kira-kira seperti ini ya.
Jadi misalnya kalau kita bicara di penugasan ini lebih kepada SWOT BSC, tapi kalau kita bicara di S2 ini kepada analisis teori gitu ya, tugas reflektif, tapi kalau sudah di S3 dia sudah bicara masalah jurnal atau presentasi konseptual atau model teoritis barunya. Sehingga nanti kalau kita bicara di fokus terakhirnya, jadi kalau S1 itu lebih fokus kepada integrasi konsep strategi perusahaan ya. Tapi kalau di S2 dia lebih kepada bagaimana mengevaluasi dan inovasi strategiknya. Tapi kalau sudah di S3 dia sudah bicara bagaimana kontribusi ilmiah terhadap pengembangan teori manajemen strategik. Jadi S3 tuh dia sudah bicara bagaimana membuat satu model lah kira-kira kayak gitu, suatu teori baru gitu. Nah, ini kalau kita bicara SKKNI-nya ya, KKNI-nya S1 tuh kira-kira seperti ini gitu ya. Biar nanti kalau teman-teman, oh berarti saya belajar kalau seandainya dalam prakteknya kita sudah menyentuh yang terkait dengan eh, apa namanya model strategik ya, atau menghasilkan model konseptual, berarti kita sudah bicara di ranahnya S3. Atau kita sudah diminta review literatur dan sebagainya gitu ya, itu berarti ranahnya sudah S2. Ataupun juga pengalaman kita bisa saja itu sudah masuk implementasinya seperti kita kelasnya sudah di S1, S2, atau S3. Nah, ini kalender akademik kita tadi ya. Jadi kita hari ini tanggal 20, nanti kita ada UTS di tanggal 11 ya. Terus kita masuk lagi di tanggal 18. Kita libur akhir tahun dan awal tahun itu dari tanggal 25 sampai tanggal 1 kita tidak ada perkuliahan. Baru kuliah lagi tanggal 8 dan tanggal 15 dan tanggal 29 Januari kita baru UAS kira-kira kayak gitu. Ini yang dari kampus ya kita dapat ini ya. Itu. Nah, ini bukunya. Jadi bukunya saya sudah bagikan kepada teman-teman. Ya, harapannya sudah bisa dibaca-baca gitu ya. Dan ini lengkap ini sekitar 800 halaman kalau nggak salah ya. Jadi ini saya bagi. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Tidak harus apa namanya? Tidak harus beli di e-commerce dan sebagainya. Ini udah bisa langsung dipakai. Nah, nanti saya lebih banyak menggunakan yang ini, ya lebih banyak menggunakan yang si eh, Wehlen dan apa Hanger gitu ya. Sedangkan yang ini adalah yang Fred dan David. Nah, orang juga segala nyebutnya Fred dan David, jarang nyebutnya Fred and Forrest ya, Fred dan David gitu. Nah, perkuliahan kita ini pasti harus ada penilaian ya. Jadi kehadiran 10%, tugas kelompok 10%, individu 20, UTS 25, dan UAS itu besar ya 35%. Nah, untuk tugas kelompoknya ya sama waktu kita pernah ketemu, jadi eh, satu kelompok satu tugas. Tadi kita ada 8 kelompok. Jadi nanti selesai ini di grupnya langsung dibuatin kelompok-kelompoknya ya sampai 8 kelompok. Jadi nanti akan membuatkan materi presentasinya seperti dengan yang kita bahas di awal tadi. Nah, yang menariknya nanti di tugas individu gitu ya. Nah, di tugas individu ini, Malam, Pak. ya, ya Ibu. Ya, Pak. Maaf, untuk share screen-nya itu kecil banget ya, Pak. Di HP itu nggak kelihatan. Jadi gambar Bapak bersebelahan sama Oh share gitu. screen-nya. Kegunting Pak, kayak kegunting Oke, gitu Ya, ya. jadinya. Oh, kegunting mohon ya. maaf ya, Pak. Jadi Ya, aku ngezoom nih, Pak, dari tadi. oke, oke. Maaf Sebentar, ya, Pak. apa? Berarti, oke, sebentar. Tadi sampai di PowerPoint-nya ya. Oh, di sini tugas ya. Oke. Kalau ini gimana sekarang? Oke, udah aman, Pak. Terima Aman ya? kasih. Oke, makasih Mbak. Ya, Oke, jadi kalau untuk ya, tugas individu ini ada 4 ya. Jadi tugas individu 1 dan 2 dikumpulkan sebelum UTS dan tugas individu 3 dan 4 dikumpulkan sebelum UAS. Nah, karena kita lebih banyak bicara teori gitu ya, maka tugas 1 dan 2 ini juga diharapkan teman-teman ini bisa eh, nanti kepada benar-benar actualnya seperti apa. Maka nanti tugas individu satunya itu coba membuat analisa terhadap konsep Porter's Five Force gitu ya di tempat kerja. Jadi apa aja sih yang menjadi ancaman gitu ya terkait dengan konsepnya Five Porters ini gitu di tempat kerja masing-masing. Terus nanti tugas individu 2 itu membuat analisa SWOT ya pada perusahaan tempat kerja. Nah, tugas 3 4 ini digabungkan aja nih gitu ya. Itu sudah saya kasih link. Jadi kalau kita bicara manajemen strategik, tidak memahami akan sampai dengan bagaimana itu hubungannya dengan menyusun KPI berdasarkan balance scorecard, dengan main proses bisnis gitu ya.
bagaimana kita bisa paham KPI dalam perusahaan dan KPI personel, dan bagaimana KPI itu bisa sebenarnya menjadi ancaman dalam suatu organisasi gitu ya. Terus bagaimana kita harus memastikan organisasi di awal tahun, kan teman-teman sekarang 2025 akhir nih, masuk 2026. Nah, nanti eh, minta kepada semua teman-teman ya untuk coba buat ulasan dan kesimpulan dari, oh bukan tiga nih ya, dari 4 video ya, dari 4 video di bawah ini. Jadi anggap aja tugas individu 3 2 video, terus tugas individu 4 itu ada 2 video. Jadi buat ulasannya dan kesimpulannya apa gitu ya. Dan kalau seandainya di situ ada subscribe aja kali ya gitu ya. Nah, kan gratis katanya Bu ya. Baik, Pak. Oke. Pak, Nah, mohon iya. maaf, mohon izin bertanya, Pak. Monggo. Nanti pengumpulannya ini formatnya PDF ya, Pak? Di-upload ke Ya, OCR ya berarti ya? ya, jadi yang tugas 1, tugas 2 itu PDF, sedangkan yang tugas 3 dan 4 itu nanti kalau mau diletakkan di komennya juga boleh gitu ya. Atau mau langsung di apa namanya di share ke, nanti saya kasih tempat lah untuk tugas 1 2 3 4-nya ya. Baik, Nanti Pak. saya letakkan apa, buatkan Google Drive-nya kira-kira seperti itu. Nanti setelah kelompoknya sudah jadi, nanti saya buatkan Google Drive sehingga nanti teman-teman tinggal upload di situ ya. Oke ya. Nah, ini kalau tata tertib ya kira-kira seperti inilah ya umumnya ya. Harusnya ini kan ada tatap muka 80% gitu ya, seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan perencanaan perkuliahan kita? Ada? Nggak ada, sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke, Cukup, kalau Pak. gitu kita langsung masuk ke materi kuliah kita malam ini ya. Materi ini dia. Sudah tapi belum belum ya? Hmm, Belum, Pak. belum ya. Wah, kemana dia ya? Tadi ada yang WA saya Ibu Santi Nurlia tadi ya. Iya, Pak. Selamat malam. Saya lihat profile picture-nya kok beda ya. Iya, makanya tadi saya pikir ini apa salah saya nyebut Mbak atau Bapak tadi ya. Oke, nah sudah tampil belum? Belum ya? Wah, lama ya. Apa jaringan kan? Sebentar ya. Your screen is pause. Kenapa pause dia ya? Stop share. Di kameranya Bapak sinyalnya kuning, Pak. Oh, kuning ya. Berarti kurang bagus ya. Iya, Pak. Kurang bagus, Pak, sinyalnya, Pak. Ntar saya coba pindah jaringan ya. Kalau nanti mau putus saya masuk lagi. Ini bagus sekarang ya harusnya ya. Warnanya apa sekarang? Masih kuning. Warnanya putih, Pak. Putih, Pak. Artinya apa? Artinya apa kalau putih? Udah bagus, Pak. Lebih baik. Udah, sudah. Nah, tinggal Stabil. loading aja, Pak. Oh, tinggal loading Loading, ya. Pak. Makanya loadingnya dia ke Cikampek dulu lagi nih ya. Kayaknya belum keluar ya. Karena Belum, di Pak. saya tulisnya masih false ini. Belum Pak, masih muter nih Pak. Aduh, Ini kemana dia? masih loading sih, Pak. Indonesia, Indonesia ya. Internet cepat buat apa, Pak? Hah? Internet cepat untuk apa? Kan katanya Itu gitu. dia. Betul. Nah, baru nampil. Oke ya, udah nampil ya pasti ya. Udah, Pak. Nah, ini dia continue to share. Oke. Nah, malam ini saya lebih ingin membawa teman-teman untuk bicara ke best practice-nya gitu ya. Kalau bicara teorinya, baca buku tadi kayaknya sudah langsung cukup paham lah ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi malam ini kita akan membahas terkait dengan
apa itu definisi manajemen strategik, terus ada proses manajemen strategik, manfaat strategik itu apa, terus nanti ada basic model manajemen strategik. Nah, yang menarik tuh nanti yang di nomor 4 ini sebenarnya ya, buat teman-teman pada saat nyusun KPI 2026. Nah, pertanyaan kan kayak gini. Jadi sekarang ini kan kita di 2025 ya gitu. Tapi kita sudah ngelewatin 2024, kita sudah melewatin tahun ini. Artinya kita sudah punya pengalaman ya bagaimana pencapaian kinerja kita di 2024, kita tahu risikonya seperti apa dan sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah 2025 sebentar lagi akan berakhir ini, bagaimana pencapaiannya? Itu kan yang jadi pertanyaan ini. Bahkan mungkin di marketing berpikir tinggal 2 bulan lagi ini kayaknya target saya seolah tidak tercapai masih 4 bulan gitu ya, baru tercapai 80% dan sebagainya. Itu kan yang jadi masalah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita pada saat bicara manajemen strategik, maka ke depannya kita harus juga berpikir apakah organisasi kita itu mau dibawa kemana. Ini yang paling penting. Mungkin teman-teman pernah ngelihat ya gambar ini atau pernah ngikutin YouTube atau apa, atau mungkin juga saya pernah jelaskan dalam satu waktu tertentu. Jadi organisasi kita di 2026 itu kita harus pikirkan akan lebih banyak mainnya di cost leadership atau di product excellence atau fokus gitu. Kalau seandainya kita tidak cukup clear dengan ini, maka manajemen strategik yang kita akan rancang jadinya jadi kabur gitu. Kabur tuh artinya nggak jelas gitu. Nah, misalnya nih, kalau seandainya kita bicara di product excellent, oh ya ini kan ada teman-teman ya, lebih baik saya nanya ya. Oke, misalnya tadi dengan Ibu siapa ya? Ibu siapa tadi Bu? Tadi yang ini? Sebentar. Coba kita tanya saja. Misalnya di sini ada Ibu. Nah, Pak Rusli aja deh. Pak Rusli tadi kan udah ketahuan namanya ya. Nah, menurut Pak Rusli, kira-kira apa perbedaan antara cost leadership, product excellence, dan fokus? Yuk, Pak Rusli. Iya, kata Pak Rusli kok gue yang ditanya ya? Iya Pak, benar Pak. Berat. Iya, Pak Rusli. Apa bedanya Pak Rusli? Eh, belum paham sih Pak. Belum paham ya? Oke, kalau dengan Ibu Santi Nurlia, Nurlia ya? Ayo apa Bu Santi? Apa bedanya Bu? Bisa diulang. Hah? Gimana Pak? Bisa Hah? diulang? Di tahun 2026 ini, pada saat kita menyusun manajemen strategik, maka yang jadi fokus kita adalah kita juga harus memastikan tahun depan ini kita mau bawa perusahaan kita ini kemana nih fokusnya. Apakah strateginya lebih kepada cost leadership, product excellence, atau fokus? Nah, kira-kira apa, Bu? Kebetulan kalau saya kan bekerja di perusahaan wedding ya Pak. Mungkin Hmm, beda mungkin ya sama perusahaan-perusahaan seperti yang Pak Rusli bekerja atau teman-teman lainnya gitu. Jadi eh, kalau di wedding itu kita lebih ke fokus aja sih. Kalau ke di fokus aja ya. wedding ya, ya Jangan meningkatkan kemana-mana gitu ya maksudnya ya. Pak sedikit Pak, iya. mau Nah, sedikit menjawab monggo. Pak. Cost Silakan. mungkin adalah suatu strategi bisnis yang berfokus pada pengurangan biaya dalam proses produksi dan operasional. Hmm, oke. Terus, Bertujuan untuk menawarkan harga produk atau layanan yang lebih rendah dibandingkan pesaing. oke. Itu aja sih Nah, Pak yang saya ketahui Pak. oke. Terus kalau yang product excellence, Produk excellence itu adalah strategi bisnis yang menekankan pada pengembangan dan penyampaian produk yang unggul dengan oke, fokus pada kualitas, inovasi, dan fitur yang memenuhi atau melampaui ekspektasi pelanggan. oke. Terus kalau fokus, Eh, Fokus. iya fokus. Oke, Hah? Oke. Tadi sebenarnya udah benar tuh ya, yang mau dijawab oleh Pak Rusli. Pemanasan agak berat ini Pak. Oh, oke, yang Fokus tuh dijelaskan oleh mungkin ini kali Pak. gimana? Kalau boleh aku tambahin, fokus itu kayak tujuannya itu buat memenuhi kebutuhan pelanggannya secara spesifik spesifik Pak. Oh, oke, good ya. Eh, Sebenarnya itu sudah benar ya. Jadi actual itu udah benar gitu. Nah, kalau disimpulkan dari yang dijawab tadi, andaikanlah misalnya kalau kita bicara merek produk, merek dagang ya misalnya Apple lah kira-kira ya Apple gitu ya.
Apple dengan iPhone-nya ataupun dengan MacBook-nya. Itu kira-kira ada nggak orang yang bisa nawar komplain dengan harganya kira-kira? Ada Kalau nggak? menurut saya dengan produk Apple itu udah setara sih Pak sama harganya sebanding dari dia punya MacBook-nya, terus pakai AirPod-nya, kayak gitu-gitu sih Pak. Artinya orang kan nggak bisa komplain ya. Jadi mau harganya berapapun juga orang pasti akan terima gitu kan. Iya, Berapapun betul Pak, orang karena terima. seimbang sih Pak dengan apa yang kita Nah, dapetin experience-nya. nah, betul. Terus yang kedua juga bahwa Apple itu dengan iOS-nya dia kan tidak ada yang bisa masuk ke ekosistemnya dia gitu kan. Jadi ekosistemnya sudah terbentuk dengan seperti itu. Android nggak bisa masuk ke dia. Setiap ada aplikasi software yang akan bergabung pasti harus bayar dan sebagainya. Sehingga seolah-olah dia tuh tidak dikendalikan oleh pasar, tapi pasar yang dikendalikan oleh dia gitu kan. Tren pasar itu dibentuk oleh dia. Sehingga inilah disebut dengan product excellent. Hmm. Selama dia bisa mendrive customer, maka dia pasti product excellent. Tapi selama dia masih di drive customer, belum tentu dia bisa product excellent. Contohnya apa? Contohnya misalnya paling mudah aja, air minum dalam kemasan. Itu kan standarnya air air minum kan. Itu disebut dengan produk excellent nggak akan bisa gitu. Kenapa? Karena itu tetap air minum gitu. Kecuali kalau misalnya kita buat misalnya air minum rasa apa misalnya kayak gitu, rasa jahe atau apa. Orang bisa menyebutnya produk excellent. Kenapa? Membedakan dia dengan yang lain sehingga standar itu adanya di tangannya produsen. Tapi kalau standar itu sudah ditentukan oleh customer, dia tidak akan pernah jadi produk excellent gitu. Jadi kalau dia sudah buat air minum, besok bapak buatin kopi susu, komplain dia gitu kan, apalagi misalnya kayak PDAM, itu kan pasti air 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 bersih. Bagaimana dia bisa mencapai produk excellent? Karena standar produknya sudah ditentukan oleh pemerintah, misalnya dari Permenkes gitu kan, seperti itu. Jadi produk excellent ini adalah perusahaan yang membuat suatu produk ya, yang menghasilkan suatu produk yang mana pasar itu ditentukan oleh dia, harga ditentukan oleh dia, dan tidak ada yang bisa menyaingin dia gitu ya dengan konsep pendekatan marketingnya seperti itu. Maka itu sebenarnya produk excellent. Contohnya tadi kita bicara di Apple. Sedangkan kalau di Brandingnya sudah Focus, kuat gitu ya Pak maksudnya Pak? gimana? Brandingnya sudah kuat gitu ya? Iya, Jadi brandingnya menekankan sudah kuat. kualitas mungkin Tapi ya Pak kalau ya. kalau branding sudah kuat belum tentu juga produk excellent. Contoh nih, pada saat kita bicara BMW, pada saat kita bicara masalah Mercedes itu brandingnya sudah kuat, tapi nggak bisa disebutkan produk excellent. Karena mereka bisa mem-compare bahwa pada saat orang beli BMW bisa aja milihnya Mercedes. Pada saat orang milih Mercedes bisa aja milih BMW gitu. Jadi produk excellence-nya jadi agak susah di situ gitu ya. Tapi dia akan banyak mainnya di mana nanti? Pada saat kita bicara di mobil contohnya. Dia bagaimana caranya menuju ke fokus. Contoh misalnya kalau Bapak lihat mobilnya Bentley atau misalnya Rolls Royce misalnya kayak gitu. Itu kan mobil itu membuat apa yang diminta oleh customer loh. Pak, bisa nggak ya? Nanti mobil saya itu di plafonnya kalau malam hari itu nanti keluar bintang-bintang. Kalau siang hari keluar awan. Oh siap dibuatkan gitu kan. Bisa nggak mobil saya itu kayak gini, kayak gini, gini. Itu Rolls Royce, Bentley itu buat dia apa yang diminta oleh customer dan harganya akan sesuai dengan apa yang diminta oleh customer. Jadi customer nggak mikir harga lagi gitu ya gitu jadi wah Pak nanti kalau nambahin garis dari depan ke belakang bodi mobil tuh pakai tangan gitu ya itu 300 juta oh nggak apa-apa buatkan saja sehingga harga itu sudah tidak bisa lagi dinilai gitu ya bukan tidak bisa dinilai sudah tidak menjadi ukuran nah itu disebut dengan fokus jadi dia akan membuat apa yang diminta oleh customer dia ladenin kayak gitu itu fokus sedangkan per excellent dia yang mendrive pasar tuh nah yang cost leadership ini yang banyak jadi dia masih bersaing dengan produk yang sejenis atau yang banyaknya substitute pengganti. Jadi contoh aja lah misalnya, Bapak mainnya di handphone yang kelas-kelasnya Android, itu substitute produknya banyak banget. Sehingga supaya menang, maka mereka harus jual dengan features yang canggih terkesan ya, tetapi dengan harga yang murah. Nah, supaya dia bisa masuk pasar, harga murahnya apa? Maka dia harus bicara cost leadership di situ. Maka strateginya dia adalah bagaimana mereka membuat ya produk-produk yang benar-benar bisa efisien dalam proses gitu ya, efektifnya juga terjaga sehingga dia bisa penetrasi pasar dengan harga murah sehingga disebut dengan cost leadership. Jadi kalau dia masih banyak kompetitor yang main di situ, masih dia ditentukan oleh customer dan sebagainya,
maka dia pasti akan mainnya di cost leadership. Kira-kira kayak gitu. Dan cukup jelas ya perbedaannya ya. Jadi kalau kita masih punya customer mendrive kita, pasti kita mainnya di cost leadership. Tapi kalau kita yang mendrive pasar, maka kita pasti mainnya di product excellence. Tapi kalau customer minta sesuatu yang spesifik gitu ya, sesuai dengan mau-maunya dia gitu ya, maka kita akan mainnya di fokus. Kira-kira kayak gitu. Ya, cukup jelas bedanya ya. Nah, dari sini yang ujung-ujungnya kita akan lakukan apa? Cuman satu, yaitu tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa memastikan kepuasan pelanggan. Kan ujung-ujungnya tiga-tiga ini kepuasan pelanggan kan? Tapi adalah bagaimana kepuasan pelanggan itu yang berkelanjutan. Jadi dia harus bicara sustainable gitu. Jangan sampai nanti puasnya itu cuma sesaat. Wah, gua seneng nih beli ini karena korban iklan ya. Belilah barang tersebut puas, tapi baru sebulan 2 bulan, wah gua nyesel ya, kenapa nggak beli yang itu? Berartinya dia belum bisa disebut dengan memuaskan pelanggan gitu ya. Berarti belum bisa bicara customer satisfaction. Nah, kita coba masuk ke strategik nih sekarang. Apa itu strategik gitu ya? Jadi definisi strategik itu banyak ya. Seperti orang main catur itu strategik loh. Dia sudah membayangkan berapa langkah ke depan pada diri dia dan pada lawannya dia gitu. Maka kalau kita bicara strategik, sebenarnya strategik itu lebih kepada bagaimana caranya kita menetapkan ruang lingkup dan tujuan jangka panjang kita. Jadi kalau tadi kita bicara ruang lingkup kita nih apa nih? Kita jasa apa nih? Misalnya pengiriman barang atau kita lingkupnya adalah terkait dengan manufacturing otomotif part misalnya kayak gitu. Oke, ruang lingkup kita udah jelas nih, segmentasi kita sudah jelas nih. Terus tujuan jangka panjang kita kemana nih, gitu ya? Dan arah tindakan serta lokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Jadi strategi itu lebih kepada itu. Kita tentukan ruang lingkupnya, ada tujuan jangka panjangnya, arahnya jelas gitu ya, dan kita punya alokasi sumber daya untuk mencapai hal yang kita sudah tetapkan tadi. Itulah strategi gitu. Jadi kalau kita tidak punya lingkup apa yang kita akan capai, tujuan jangka panjangnya nggak jelas, sumber dayanya nggak ada gitu ya, bagaimana mencapai sasaran tersebut, maka sebenarnya kita tidak punya strategi di situ ya, seperti itu. Nah, di dalam kalimat manajemen strategik ada kalimat manajemen gitu ya. Maka kan sebenarnya ini dua kalimat kan, dua kata manajemen strategik. Strategik tadi itu ya. Nah, maka apa itu manajemen? Jadi manajemen itu lebih kepada bagaimana caranya kita mencapai tujuan-tujuan organisasi itu secara efektif dan efisien ya. Efektif dan efisien. Efektif itu berarti dia tercapai sesuai dengan harapan kita. Efisien itu berarti kita bisa menggunakan biaya seoptimal mungkin. Dengan cara apa? Dengan melakukan perencanaan ya, pengelolaan, ada leadershipnya juga di situ. Dan juga kita mengendalikan sumber daya organisasi. Maka pada saat kita bicara manajemen, pasti kita akan mengenal ada namanya PODACI ya. Apa aja tuh P-nya? P planning, O-nya organizing, D-nya apa? D-nya? Ada yang tahu D-nya apa? Development bukan? Direct, Pak. Oh, Directing ya. Kalau A-nya apa? A-nya? A-nya apa? Apa aja ya? A-nya apa? A-nya? A-nya adalah activating, C-nya adalah controlling, dan I-nya itu adalah improvement gitu ya. Jadi harus ada inovasi atau improvement. Jadi harus ada planning, bagaimana kita membuat satu perencanaannya, organizing, nanti siapa yang melaksanakannya, directing, bagaimana cara melaksanakannya, activating, bagaimana kita memastikan itu terjadi, controlling, bagaimana kita monitoring achievement-nya, terus setelah itu bagaimana kita bisa mengimprove-nya dari PODAC tersebut. Nah, akibatnya dengan kita melihat definisi strategik tadi, ada lingkup tujuan yang jelas dengan sumber daya, terus bagaimana kita memastikan PODAC-nya, maka sebenarnya manajemen strategik itu apa? Jadi manajemen strategik itu lebih kepada serangkaian keputusan. Jadi ada keputusan, ada decision di situ ya, dan tindakan manajerial. Jadi di sini kalimatnya manajerial. Kenapa manajerial? Karena konsepnya adalah PODAC tadi. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita bisa menentukan kerangka kerja jangka panjang gitu ya organisasi. Mulai dari misalnya kita formulasi, mulai bagaimana kita bisa implementasi dan evaluasi strategik untuk mencapai tujuan daripada organisasi kita. Ini kalau dari sisi pendekatan Whelan dan Hanger ya. Jadi dia bicara strategic management and business policy. Maka konsepnya kalau manajemen strategik menurut Whelan dan Hanger itu adalah bagaimana dia bisa fokus ke jangka panjang. Nanti setelah itu bagaimana dia bisa membuat suatu formulasi, implementasi dan evaluasi, dan bagaimana dia bisa memastikan organisasi tetap bisa kompetitif gitu.
Nah, tapi kalau menurut Fred, ya Fred and R. David ini strategic management concept and case ini ya, maka manajemen strategik itu adalah seni dan ilmu. Nah, itu yang saya bilang tadi di awal, seninya itu ada 80%, ya, ilmunya cuma 20% untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi. Jadi kenapa dia bicara lintas fungsi? Karena organisasi itu pasti terdiri dari banyak departemen gitu kan. Tidak mungkin satu departemen, ada marketing, ada purchasing, ada engineering dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Jadi karena adanya lintas fungsi ini yang berpikir bagaimana mereka mengimplementasikan, merumuskan, maka mereka bisa mencapai tujuan daripada organisasi. Sehingga nanti kalau kita bicara di Fred, ya konsepnya adalah seni dan ilmu, bukan hanya teknis tapi juga kreativitas. Kenapa? Dalam kenyataannya nanti pada saat kita menerapkan manajemen strategik, kita menerapkan strategik itu lebih banyak seni yang nanti yang kita gunakan gitu ya. Terus dia lebih kepada integrasi semua divisi dan bagaimana dia bisa bicara proses berkelanjutan. Sehingga nanti kalau kita simpulkan, manajemen strategik itu adalah proses yang menyeluruh ya. Jadi A to Z semua proses ya untuk merumuskan, menjalankan dan mengevaluasi keputusan jangka panjang. Nah, kalimatnya adalah jangka panjang. Kalau kita cuma bicara jangka pendek itu bukan strategik gitu ya. Itu namanya cuma action plan begitu aja yang memastikan organisasi tetap kompetitif dan mencapai tujuannya. Jadi kata kuncinya adalah dia harus bisa bicara jangka panjang, harus bisa kompetitif dan bisa mencapai tujuannya. Itu yang disebut dengan manajemen strategik. Nah, mungkin timbul kalimat tanya nih, kira-kira apa sih fungsi daripada manajemen strategik dalam satu organisasi? Maka kalau kita lihat dalam dunia kerja, pertama adalah fungsi daripada manajemen strategik itu adalah bagaimana dia bisa mengkomunikasikan suatu maksud yang ingin dicapai kepada orang lain. Jadi bayangkan organisasi itu punya top manajemen, ya, punya presiden direktur, bagaimana seorang staf itu bisa tahu apa yang diinginkan oleh perusahaan ini. Maka kita perlu namanya strategic management. Dikomunikasikan sampai dengan level-level yang di bawah kita. Terus bagaimana kita juga bisa menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi. Jadi dengan adanya strategik ini kita bisa melihat juga peluangnya seperti apa, gitu ya, kekuatan kita apa, SWOT tadi lah yang kira-kira seperti itu. Sehingga nanti dari situ kita bisa memastikan bahwa dengan mengeksploitasi juga keberhasilan kita atau kesuksesan kita yang didapat sekarang ini dengan melihat peluang-peluang tadi sehingga kita bisa membuat perencanaan strateginya menjadi lebih bagus. Sehingga nanti yang namanya risiko itu kita bisa antisipasi atau kita bisa minimize gitu ya. Terus yang keempat apa? Bagaimana kita bisa memastikan ya sumber daya itu lebih banyak dari yang kita gunakan sekarang gitu. Jangan sampai nanti kita cuma berpikirnya untuk buat produksi ini, cuma berpikirnya cuma operator dengan mesin gitu. Padahal sumber daya itu lebih banyak gitu. Jadi kita coba berpikir peluang-peluang lain dari sumber daya itu seperti apa gitu. Mulai dari man-nya, mesin, metode, material, measurement ya. Belum lagi nanti bicara masalah information gitu ya. Belum lagi bicara ke lingkungan gitu. Dan yang kelima adalah bagaimana kita bisa mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi itu ke depan gitu. Jadi karena kita harus bicara ke depan ya, bicara jangka panjang dan bagaimana kita bisa bereaksi atas keadaan yang baru dihadapin sepanjang waktu tadi. Jadi kita harus ada namanya mitigasi risiko yang cukup baik di situ. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa kita perlu manajemen risiko gitu ya? Suatu organisasi itu perlu mempunyai manajemen risiko. Karena teman-teman pasti ngeh nih, bahwa dalam satu company itu pasti punya 4 minimal bentuk manajemen ya. Mulai daripada manajemen pemasaran ya, terus ada manajemen keuangan, ada manajemen operasional, dan ada manajemen human capital. Ya mirip-mirip lah dengan balance scorecard ya. Ada dari sisi customer perspektif, ada financial perspektif, internal business process, dengan learning and growth kira-kira kayak gitu. Nah, keempat ini pasti akan diolah dalam manajemen strategik, PODAC-nya tadi. Nah, kalau ini sudah diolah, akibatnya apa? Dia bisa meningkatkan kontrol terkait dengan operasional, gitu ya. Bisa mengurangi biaya mutu, banyak-banyak reject, gitu ya, komplain dari customer, gitu. Atau kita bisa memuaskan pelanggan untuk menerapkan sistem yang berlaku secara internasional, gitu. Jadi bahasa kita dengan dunia luar, dengan customer kita, dengan kompetitor kita tuh jadi sama tuh. Pada saat bicara manajemen operasional, oh kita mengenal juga tuh namanya supply chain, kita mengenal juga namanya total productive maintenance, misalnya kayak gitu ya. Terus bagaimana nanti dengan kita mempunyai manajemen ini masuk dalam manajemen strategi kita, maka kita bisa mendokumentasikan langkah-langkah proses yang kritikal itu seperti apa. Sehingga pada saat nanti kita berjalan,
kita nggak akan ada kendala tuh. Wah, ini kok belum kepikiran ya pada saat nyusun strateginya gitu. Terus bagaimana caranya kita bisa memasukin pasar global, itu yang paling penting. Nah, dari semua hal tadi ya, nah ini ada yang Eden ini ya, jadi ada David, ada Eden ini. Jadi ada konsep manajemen strategik itu apa? Ya, seperti yang disampaikan di awal tadi, jadi bagaimana orang itu bisa fokus kepada visinya tentang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang membentuk organisasi tersebut gitu. Jadi dia fokus bicara visi. Ada juga orang bicara bahwa manajemen strategik itu adalah suatu ilmu atau pengetahuan dalam merumuskan gitu ya. Jadi memang benar ya ilmu ya. Ilmu bagaimana cara merumuskan di situ. Terus kalau Wehland dan Hanger ini lebih kepada bagaimana kita menentukan performa korporasi jangka panjang gitu ya. Jadi manajemen strategik harus ada pemindaian terkait dengan lingkungan eksternal, internal, formulasi strategik gitu ya, implementasi strategik serta evaluasi. Nah, ini sama ya, jadi banyak memperjelaskan seperti itu. Nah, dari semua ini kita bisa nyimpulkan bahwa konsep manajemen strategik itu adalah lebih kepada bagaimana semua rangkaian itu tindakan itu yang diperlukan dalam satu organisasi agar memiliki pemahaman penuh tentang lingkungan eksternal, internal, dan selanjutnya kita bisa merumuskan strateginya dan mengevaluasi aksinya dan keputusan manajerial yang menentukan performa korporasi pada jangka panjang. Jadi strategi itu pasti bicara jangka panjang. Jangka panjang itu minimal di atas 5 tahun lah kira-kira seperti itu. Nah, faktor praktek manajemen strategik itu ya pertama adalah kalau kita lihat ya ada 3 faktor lingkungan ya. Jadi bisa saja kita bicaranya kondisi ekonomi nasional, budaya ya nasional atau kondisi industri atau faktor organisasi itu sendiri, struktur organisasinya yang mungkin terlalu gemuk atau terlalu ramping, budaya organisasi yang belum cukup clear misalnya gitu ya. Keputusan dewan direksi juga yang kadang tidak berdasarkan data, tidak akurat, mungkin juga dampak pengaruh ke atas gitu ya, ataupun keterlibatan karyawan gitu. Nah, faktor spesifik misalnya apa? Waktu, kadang kita didesak oleh waktu yang harus cepat, ada proyek yang harus selesai dalam waktu misalnya nggak masuk akal menurut kita, belum lagi resiko yang tidak teridentifikasi dengan baik ya, ternyata dia high risk semua, atau kompleksitas prosesnya, ataupun juga tekanan politik. Nah, apalagi nih, ada lagi yang menyatakan bahwa ya rata-rata menyatakan bahwa semua itu terkait dengan faktor eksternal dan internal itu, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita bisa simpulkan ya, jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi praktek ya dalam manajemen strategik. Artinya pada saat nanti kita melaksanakan manajemen strategik dalam organisasi kita, maka biasanya ada 5 yang akan mempengaruhi. Pertama lingkungan politik dan hukum. Wah ini pastilah ya, lingkungan politik dan hukum gitu. Terus ada demografi, terus ada faktor lingkungan sosial budaya gitu ya. Terus ada faktor lingkungan ekonomi gitu, ada lingkungan teknologi dan dari semuanya ini maka paling banyak adalah dari sisi faktor lingkungan, politik, sosial budaya, ekonomi dan teknologi gitu ya. Seperti yang kita suka sebut ada pestel itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, berdasarkan pendapat para ahli, ya, jadi faktor lingkungan eksternal itu, ya seperti tadi politik, hukum, ya teknologi, ekonomi, global dan sosial budaya. Internal adalah karakteristik dari sumber daya perusahaan kita, ya. Mungkin kita punya karakter daripada suatu daerah, orangnya misalnya gigih semua, kritis semua, gitu ya, dan seterusnya. Ataupun juga nanti kalau kita lihat terkait dengan faktor internal ini, karakteristik daripada company itu sendiri. Apakah karakteristiknya seperti perusahaan Jepang kah, atau perusahaan Amerika, atau perusahaan lokal dan sebagainya itu punya karakteristik sendiri gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Apa yang terjadi dalam satu organisasi gitu ya? How to grow up misalnya kayak gitu. Maka sebenarnya organisasi itu hanya bisa berjalan ada 3. Pertama dia harus punya proses, kedua harus punya people, dan yang ketiga dia harus punya teknologi gitu ya. Proses itu artinya bagaimana dia sudah berpikir membuat proses itu menjadi lebih baik gitu ya. Bisa berpikir inovasi ya terkait dengan strategi organisasi sehingga nanti pada akhirnya kita bisa terjadi efisiensi di situ. People, berarti kita pastikan bahwa orang-orang yang bekerja itu benar-benar orang yang mempunyai kompetensi gitu ya, sehingga nanti bisa memastikan bahwa proses itu berjalannya bukan saja dia nanti reaktif ya, tapi juga bagaimana dia bisa proaktif di situ. Nah, teknologi ini bagaimana nanti teknologi itu bisa ngikutin people atau proses.
Sehingga kalau kita lihat ya, kalau digambarkan sebenarnya seperti ini. Jadi dengan proses yang bagus, jadi misalnya dari A to Z supply chain kita sudah cukup jelas prosesnya bagaimana gitu ya. Jadi apa yang dilakukan gitu ya, mungkin dari sisi permesinannya, mungkin dari sisi flow prosesnya, mungkin kita sudah, pokoknya secara proses kita sudah lengkap lah. Ya mungkin kita sudah apa namanya tata letaknya dan sebagainya sudah cukup bagus. Maka selanjutnya kita harus pastikan apa people. Nah, kalau people-nya sudah mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan proses, maka ini pasti akan enak nih. Jadi proses akan menghasilkan jasa atau produk yang baik karena oleh people yang kompetensi gitu ya. Tetapi akan lebih bagus lagi teknologi ini membantu manusia melaksanakan pekerjaannya menjadi lebih efisien terhadap prosesnya. Jadi jangan dibalik, teknologi dulu, proses baru people. Yang benar itu pastikan dulu prosesnya, terus pastikan people-nya, baru kita pastikan teknologinya. Jadi banyak perusahaan di luar sana ya, mereka menggunakan ya sebut sajalah misalnya mereka menggunakan SAP gitu ya. Mereka bagaimana nanti mengontrol kedatangan material dari raw material sampai nanti itu menjadi produk finish good yang dikirim ke customer. Itu kebayang tuh. Mereka menggunakan SAP tapi tetap menggunakan di luar SAP masih menggunakan hitung manual, menggunakan check sheet manual, nulis manual dan sebagainya gitu ya. Kadang juga proses kok bisa tetap jalan padahal belum diinput. Ujung-ujungnya apa? Nanti proses itu terbacanya antara barang material yang masuk dengan material yang keluar, ya itu tidak seimbang tuh. Jadi kalau datangnya 10 ton, yang keluar kok tidak 10 ton, gitu ya. Nah 10 ton itu maksudnya adalah finish good ditambah dengan reject, ditambah scrap, itu kok nggak sama 10 ton misalnya kayak gitu. Nah itu yang jadi masalah. Atau misalnya nanti data yang di lapangan gitu ya, di WIPK misalnya kayak gitu, ternyata pada saat di stok dilihat di sistem, stoknya beda gitu ya, lebih banyak kan di lapangan daripada di sistem atau sebaliknya. Nah, jadi pastikan dulu teknologi ini kita develop setelah prosesnya bagus, terus people-nya sudah cukup maturity-nya bagus, baru kita bicara teknologi. Karena kalau teknologi diletakkan di depan pasti banyak masalah, ya. Nah, untuk memastikan proses people dan teknologi ini berjalan dengan baik, maka dia harus ada namanya integrated management system. Apa itu? Ya, teman-teman sudah cukup paham ya. Jadi, organisasi itu haruslah punya suatu sistem yang diakuin yang berlaku secara internasional. Jadi, mungkin dia sudah mulai menerapkan ISO 9001, misalnya sistem manajemen mutu. Terus dia sudah menerapkan misalnya ISO 14001 ya terkait dengan lingkungan, safety atau terkait dengan IT 27001 gitu ya. Atau terkait dengan manajemen risiko, manajemen risiko terkait dengan fraud misalnya, atau menerapkan 5R atau 5S, TPM, Total Productive Maintenance, atau dia menerapkan Enterprise Resource Planning atau dia IRM dan sebagainya. Nah, integrated management system ini berarti kan dia punya SOP ya, dia punya prosedur-prosedur dan sebagainya. Nah, ini harus ada seperti itu. Nah, ini harus ada karena untuk memastikan bahwa proses people teknologi ini bisa berjalan, ada guidance-nya. Jadi tidak ada nanti orang people ini menjalankan mau-maunya dia, maka dia harus mengikuti integrated management system, SOP-nya mana, work instruction-nya mana, formatnya harus pakai apa. Itu juga teknologi ini harus dikembangkan mengikuti bisnis proses yang kita punya gitu. Sehingga nanti proses ini akan tunduk kepada people, teknologi ini akan tunduk kepada people. Tapi ketiga-tiganya akan tunduk kepada sistem gitu ya. Jadi sistem dominan kepada proses, people, dan teknologi. Bukan sebaliknya. People dominan kepada sistem, dominan kepada proses, dominan kepada teknologi. Ujung-ujungnya apa? Orang ini akan melakukan yang sebisanya gitu ya. Jadi kalau nggak bisa, dia akan lakukan yang sebisanya. Akhirnya nggak bagus. Nah, untuk memastikan PPT dan Integrated Management System ini benar-benar menjadi suatu hal yang bisa disebut dengan sustainable, ya berkelanjutan dan seterusnya, maka dia diperlukan ada namanya company culture di sini, ada budaya perusahaan gitu ya. Nah, budaya perusahaan inilah nanti yang akan mempengaruhi sistem digunakan dengan baik dan konsisten, orang-orangnya akan punya integritas yang baik, punya budaya yang baik gitu ya. Teknologinya tidak diotak-atik, diakalin sehingga prosesnya berjalan sesuai dengan harapan daripada pelanggan gitu ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana dia bisa tumbuh, maka organisasi harus punya namanya organization strategic gitu ya. Harus punya namanya proses bisnis dan harus punya namanya monitoring system gitu.
Nah, kita mungkin pernah dengar ya ada namanya corporate strategic, ada business strategic, ada functional strategic, ada operational strategic. Jadi pada tataran kita ya, pada tataran misalnya kita punya mother company, misalnya ada di Jepang, maka kita akan bisa nyebutnya di situ pasti kita akan dapatkan corporate strategic. Atau teman-teman yang kerja di perusahaan Jepang, kita akan punya namanya Honshin Kandri misalnya gitu ya. Jadi kita punya kebijakan dari Jepang itu untuk di Indonesia tahun ini harus begini gini gini. Nah, itu kita akan terimanya dalam bentuk corporate strategic. Nah, di bisnis strategik ini artinya di Indonesianya nih. Bagaimana kita menjalankan bisnis perusahaan ini di Indonesia, maka dia akan ditulis dalam bisnis strategik. Nah, turunan daripada corporate strategik masuk ke bisnis strategik, maka akan turun lagi masuk ke functional strategik. Ini yang masuk ke masing-masing divisi, departemen, atau yang kita nyebutnya tadi, purchasing, marketing, engineering, production, maintenance, itu masuk ke functional strategik. Nanti di situ keluarlah KPI-nya harus bagaimana. Nah, di operational strategik ini nanti yang larinya ke soft floor gitu ya. Jadi kalau orang produksi, berarti operatornya menjalankan mesin, maka dia punya strateginya harus bagaimana. Minimal dia harus ngikutin WI, SPK gitu ya, dan seterusnya. Nah, inilah level strategik dalam satu organisasi ada umumnya terbagi menjadi 4 ini. Corporate strategic, business strategic, functional, dan operational strategic. Kalau ada yang mau langsung tanya, boleh nanya ya. Dan nggak harus nunggu saya selesai ya. Nah, eh, terkait dengan apa tugas kritis yang harus dipastikan pada saat kita bicara manajemen strategik, kalau seandainya kesembilan ini kita tidak laksanakan, maka sebenarnya manajemen strategi kita itu jadi kurang cukup bagus gitu ya, tidak cukup baik gitu. Apa yang harus kita pastikan pada saat bicara manajemen strategik? Pertama, tugas yang kita harus pastikan bahwa kita harus bisa merumuskan misinya dulu perusahaan itu. Kalau visi udah pasti ada ya. Kita ini berdiri perusahaan ini mau ngapain nih, visinya jelas. Tapi misinya itulah how to achieve your vision gitu kan. Jadi kita harus merumuskan misi. Yang misi itu bisa saja berubah setiap tahun, bahkan bisa saja berubah setiap 5 tahun, bahkan bisa berubah setiap tahun gitu. Terus apa tugas kritis lagi? Bagaimana kita bisa melakukan analisa internal, bagaimana kita melakukan analisa eksternal gitu ya. Terus bagaimana kita bisa menganalisis pilihan strategik perusahaan dengan mencocokkan sumber dayanya dengan lingkungan internal eksternal. Jadi kita ada pilihan strategik tadi gitu ya, apakah kita bicara cost reduction ataukah kita excellent ataukah fokus misalnya kayak gitu. Nanti ada beberapa strategik lagi yang kita akan bahas ya. Terus kita juga harus mengidentifikasi opsi yang paling diinginkan berdasarkan misi gitu ya. Kita harus pastikan aset dari tujuan jangka panjang ya, strategi besar yang akan mencapai opsi yang paling diinginkan itu seperti apa. Nah, kesembilan ini ya, ini kita harus pastikan ini kritis. Kalau seandainya kita tidak bisa menerapkan pilihan-pilihan strategis, mengevaluasi keberhasilan proses strategis dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang, biasanya manajemen strategi kita itu hanya selesai dalam kertas kerja saja. Nanti di akhir tahun kita tandatanganin, tapi pada saat masuk Januari, Februari, Maret, dan seterusnya, kadang strategi kita tuh ya tinggal di atas kertas, kita jalan dengan cara kita sendiri gitu ya. Nah, fungsinya apa? Tadi ini sudah sebenarnya fungsinya tadi. Nah, manfaat manajemen strategik apa? Pertama adalah manajer di semua tingkat berinteraksi dengan perencanaan dan penerapan strategik gitu ya. Terus serupa untuk pengambilan keputusan partisipatif. Jadi semua orang tuh akan sama gitu ya, tidak ada nanti yang bertolak belakang, bahkan saling mengunci, misalnya membuat keputusan gitu ya. Terus dia menilai formulasi strategik itu dengan memerlukan evaluasi non finansial maupun non finansial. Jadi pada saat dia membuat strategic formulation, maka dia akan concern kepada bagaimana bicara cost benefit analysis ya, berarti bicara finansial maupun non finansial gitu. Dan bagaimana dia bisa mempromosikan konsekuensi perilaku positif yang memungkinkan pencapaian tujuan keuangan. Jadi nggak mungkin ya orang ada namanya kontraproduktif work behavior dalam manajemen strategik. Karena kalau ada kontraproduktif work behavior, maka manajemen strategik itu tidak akan bisa mencapai yang disebut dengan performance gitu ya, atau job performance gitu. Nah, apa benefitsnya secara secara apa namanya secara finansial gitu ya? Pertama adalah bagaimana dia bisa improve sales. Kenapa? Karena dengan adanya strategic manajemen yang jelas, kita sudah mapping tuh pasar akan seperti apa. Dan otomatis kita sudah bisa membuat strategi untuk penetrasi pasarnya harus bagaimana. Terus kita bisa ujung-ujungnya meningkatkan profit, dan karena kita bicara masalah sales dan profit,
maka otomatis kita juga harus berpikir manfaatnya itu akan berdampak kepada productivity improvement. Jadi nanti secara cycle time kita bisa meningkat gitu ya. Terus nanti juga bicara masalah efisiensi proses juga meningkat gitu. Nah, ini bicara productivity improvementnya kita akan menjadi lebih bagus dengan penerapan manajemen strategi. Nah, apa manfaatnya secara non finansial misalnya? Itu tadi yang paling penting. Kita bisa memahami gitu ya, kompetitor kita tuh seperti apa gitu ya, non finansialnya. Jadi selama ini kadang mungkin kita berpikirnya ya kompetitor itu berjalan seolah ngikutin kita gitu ya. Padahal enggak, kompetitor itu akan berjalan seolah-olah dia tidak pernah ngikutin kita. Bahkan kalau saya berpikir, jangan pernah pikirkan kompetitor. Karena kalau kita mikirkan kompetitor, misalnya gini, kompetitor itu misalnya nilainya sekarang 7 gitu ya. Terus kita liatin ke kompetitor, wah nilainya 7 ya kompetitor itu. Gimana caranya kita harus dapat nilai 8? Ya, gitu ya target kita tuh. Pada saat kita berfokus bagaimana mengimprove supaya kita dapat nilai 8, berhasil tuh. Ternyata di akhir tahun dinilai ulang lagi, ternyata kompetitor kita sudah dapat nilai 9 gitu ya. Jadi dia berprinsip be the first then the best. Jadi dia melakukan yang pertama dan dia menjadi terbaik. It's 21 hours. Jadi yang harus kita lakukan apa? Dengan adanya strategi manajemen ini, kita bisa paham persis tuh kompetitor kita tuh lagi ngapain sekarang. Wah, kita coba lihat nih, wah kalau kayak gitu kita bisa bahaya nih, bisa terancam dan sebagainya. Maka tinggal kita ATM aja tuh, amatin, tiru, modifikasi gitu ya. Dan kita bisa improve dari kompetitor yang apa yang sudah dia rencanakan. Terus bagaimana kita bisa ngeh dengan ancaman ya. Terus bagaimana kita bisa mengurangi resistensi dari perubahan. Karena nih kalau kita bicara perubahan tuh yang menjadi permasalahan adalah orang-orang yang tidak mau perubahan gitu ya. Karena kalau kita bicara perubahan, yaitu tadi kemarin-kemarin Pak kita nggak punya strategic manajemen aman-aman aja Pak. Sudah 20 tahun, 30 tahun berjalan, toh nggak ada masalah gitu. Terus bagaimana kita bisa problem prevention capabilities itu benar-benar tertanam pada semua orang itu gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana bentuk daripada manajemen strategic model gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara dalam prakteknya gitu ya, jadi ujung-ujungnya pasti akan bicaranya lebih kepada formulasi, implementasi, dan evaluasi gitu ya. Jadi ini saya coba cepatin saja. Nah ini, jadi dia nanti akan bicaranya lebih kepada strategic formulation, strategic implementation, dan strategic evaluation gitu. Jadi kalau banyak ya orang membuatnya seperti itu. Tapi pada saat kita bicara di Wellen dengan Hanger itu, dia menambahkan nada namanya disebut dengan environmental scanning. Sehingga jadi bentuknya model manajemen strateginya itu seperti ini. Jadi pertama kita harus melakukan namanya environmental scanning. Jadi kita akan gathering information, kira-kira posisi kita itu seperti apa, kekuatan kita itu seperti apa. Setelah tahu kita kekuatan kita, SWOT kita sudah tahu, konteks organisasi kita sudah tahu, ibarat perang itu kita tahu kekuatan kita gitu ya, maka dia akan masuk ke strategic formulation. Jadi bagaimana kita mendevelop plan untuk jangka panjang kita gitu. Nah, pada saat ada strategic formulation kita sudah buat, maka kita tinggal strategi implementation. Berarti nanti di sini kita akan bagaimana memastikan bahwa strategik itu benar-benar diletakkan pada tindakan yang jelas gitu, yang tindakan yang nyata. Baru nanti setelah strategic implementation, baru nanti evaluation and control. Jadi nanti bagaimana caranya kita monitoring kinerja di situ. Nah, bentuknya kira-kira kayak gini teman-teman. Ini yang saya sukanya adalah pertama logika berpikirnya sederhana, ngalir ya dari kiri ke kanan. Jadi inventory scanning itu artinya bagaimana dia membahas, memastikan isu eksternal maupun isu internal gitu ya. Contoh misalnya kalau kita bicara isu internal nih, misalnya kita bicara masalah terkait dengan struktur misalnya, terkait dengan culture, terkait dengan resource misalnya kayak gitu. Atau terkait dengan eksternal, misalnya terkait dengan environmental gitu ya, terkait dengan masalah resource atau climate misalnya, terkait dengan masalah general force atau terkait dengan industri analisis dan sebagainya. Nah ini kita analisa nih, nanti ujung-ujungnya keluarlah SWOT nanti ya. Ada SWOT yang dari sisi aspek eksternal, ada SWOT dari sisi aspek internal. Nanti setelah ini baru masuk ke strategic formulation. Nah ini bisa dilihat nih, di sini ada misi, ada objektif, ada strategik, ada policy, kebijakan. Nah setelah itu pindah dia ke strategi implementation, ada program dan taktik ya, ada budget, ada prosedur. Nah di sini tetap dimasukkan budget, karena nggak mungkin kita bicara masalah strategic management ya, dan nggak mungkin kita sudah bicara masalah targetnya ya, objektifnya sudah ada ya, terus strateginya ada, tapi kita nggak punya budget. Nah pada saat kita sudah clear semua itu,
Maka how to do-nya, maka di sini kita harus punya prosedurnya. Aturannya gimana sih cara menjalankan? Berarti kita harus punya SOP dan sebagainya. Baru nanti di sini ada namanya kita mengukur nih, mengevaluasi ya terkait dengan performance-nya tadi seperti apa. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bicara internal scanning, bicaranya di mana Anda sekarang, itu disebut dengan organization contact. Kalau kita bicara di strategic formulation, apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. What is your objective and strategies? Ya, pada saat bicara strategy implementation, maka kita bicara bagaimana mengimplementasikan strategi, dan pada saat bicara evaluation and control adalah bagaimana cara kita mengevaluasi dan cara mengontrolnya. Nah, ini nanti harus ada feedback nih sepanjang jalan ini. Jadi pada saat kita ini ada feedbacknya apa yang berubah. Jadi mungkin tahun lalu kita nyusun, tahun ini, di akhir tahun ini ada nggak yang berubah nih. Dan kita kalau bisa bukan hanya analisis, tapi analitik. Kalau analisis itu kan berarti kita mempertimbangkan data-data berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu gitu ya. Itu analisis gitu. Tapi kalau analitik ini kita coba melihat juga ancaman ke depan itu seperti apa gitu ya. Terus kita coba ngelihat data-data kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu seperti apa. Jadi data yang berapa tahun yang lalu gitu ya ditambah dengan kemungkinan yang akan terjadi yang di masa akan datang, kita adu jadi satu, kita analitik namanya. Nah, inilah nanti yang akan jadi feedback. Jadi kalau teman-teman di 2025 akhir ini akan ada feedback ini terkait dengan bagaimana kondisi environmental scanning kita yang kita pernah susun masuk ke 2024 ke 2025 gitu kan. Pasti ada yang berubah gitu ya. Nah, gitu juga nanti pada saat kita bicara strategic formulation, implementation dan ini. Jadi harus ada feedback-nya. Maka di sini suka ada namanya PDCA-nya harus jalan gitu ya, plan do check and act-nya gitu, atau PDSA-nya, plan do study and act-nya misalnya gitu harus jalan. Nah, ini ya secara detailnya ya. Jadi pada saat kita bicara masalah environmental scanning gitu ya, maka umumnya disebut dengan ada yang disebut dengan konteks organisasi. Jadi kita coba buat SWOT analisis ya. Kita coba pastikan bagaimana need and ekspektasi daripada pihak-pihak yang berkepentingan kita, bagaimana kita bicara masalah risiko dan bagaimana kita bicara peluang gitu ya. Jadi di sini lebih kepada bagaimana kita mengukur ya lingkungan di sekitar kita itu, apakah nanti ini akan mensupport kita, apakah ini akan menjadi ancaman buat kita, apakah ini akan menjadi peluang bagi kita, sehingga kita bisa memastikan untuk masuk ke tahapan strategik yang kita akan susun. Nah, pada saat kita bicara masalah strategic formulation, maka yang menjadi fokusnya apa di sini? Yaitu bagaimana kita pengembangan rencana jangka panjang ya untuk manajemen peluang dan ancaman dari lingkungan dengan mempertimbangkan strength dan weaknesses tadi. Jadi di sini nanti lebih banyak bicara objektifnya apa ya, terus balance scorecard. Mungkin kita pakai balance scorecard, terus grand strategi kita di tahun ini apa. Jadi dengan adanya target seperti ini, kita buat pakai balance scorecard misalnya ya, terus grand strateginya untuk mencapai objektif yang ada dalam balance scorecard itu apa. Nah, ini disebut strategi formulation. Nah, nanti di strategi implementation ini adalah proses ya di mana strategik dan kebijakan dilaksanakan. Melalui apa? Ada programnya, ada budgetnya, ada prosedur. Jadi kalau misalnya actualnya di lapangan itu, ya di pabrik, di perusahaan-perusahaan itu, pasti dia akan punya ada namanya KPI, Key Performance Indicator, ada namanya nanti action plan, bagaimana memastikan KPI ini bisa dicapai, terus ada punya namanya budget plan. Jadi bagaimana dia bisa memastikan bahwa KPI ini benar-benar ada budgetnya atau tidak gitu ya. Terus bagaimana mereka punya sistem prosedur gitu. Jangan sampai nanti mereka sudah punya KPI, punya strategik, punya budget, tapi tidak tahu harus bagaimana cara memulai pekerjaan tersebut. Jadi mereka harus punya yang kita sebut di awal tadi sistem terintegrasi tadi gitu ya. Ada SOP-nya. Nah, selanjutnya apa? Pada saat kita bicara evaluation dan control ini gitu ya, pada saat kita bicara masalah evaluation and control, maka ya penilaian dari implementasi strategik tadi. Jadi kita akan nilai nih penilaian terhadap goals ya, goals indikatornya bagaimana, penilaian terkait dengan performance indikator itu seperti apa gitu. Atau bahasa mudanya adalah dari semester pertama masuk semester kedua, kira-kira pencapaian KPI kita itu seperti apa? Ada kan KPI-nya tidak tercapai, apakah strategi kita itu kita sudah buat dengan efektif gitu. Bagaimana dengan budget? Apakah budget kita sudah buat dengan efisien dan sebagainya. Itu yang kita monitoring. Nah, bisa jadi nanti penyebabnya itu lebih banyak dihubungkan dengan sumber daya.
Lebih banyak nanti hubungannya dengan sumber daya gitu. Sumber daya yang kita miliki mungkin tidak mensupport gitu ya terkait dengan eh, pemastian pencapaian kinerja kita tadi melalui strategi atau budget yang sudah kita susun gitu ya. Nah, teman-teman yang saya hormatin, maka kalau kita lihat ya bentuknya akan seperti ini nanti. Jadi di sini ada strategi formulation, ya, di sini ada strategic implementation, di sini ada namanya yang disebut dengan strategic evaluation gitu. Ya, miriplah kira-kira seperti ini ya. Jadi ada develop vision, mission gitu ya. Ada yang pertama seperti ini ya. Terus nanti di sini ada kita bicara eksternal dan internal, establish long-term objective ya. Terus kita akan bicara masalah select strategi. Terus kita akan bicara implement strategi. Terus di sini akan ada bicara namanya implementation strategi gitu ya. Di sini ada KPI dan active plan. Di sini baru ada measurementnya seperti itu. Nah, ini kalau versinya si David ya 2013 gitu ya. Tapi sama sih dengan si Wehlen dengan Hanger dan David ini sama sebenarnya. Nah, jadi kalau kita simpulkan ya jadi ujung-ujungnya ya empat ini kalau basic elemen daripada manajemen strategik. Environmental scanning, strategic formulation, strategic implementation, evaluation dan control gitu. Nah, mungkin kalau kita lihat gambar ini lagi, wah gambar apa lagi ini ya? Jadi kalau kita lihat gambar ini, ya ini lebih kepada strategic decision making model. Artinya apa? Pada saat perusahaan sudah berjalan lebih dari 1 tahun gitu ya, biasanya siklus ini akan berputar gitu ya. Kalau pertama kali kita nyusun ya mungkin konsepnya seperti yang kita bahas di awal. Tapi pada saat dia sudah berjalan 1 tahun ya, misalnya kayak teman-teman ini di Oktober November sudah mulai menyusun KPI untuk 2026, artinya kita sudah berjalan dari 2005 atau bahkan jauh dari 2025. Maka ini akan berjalan nih. Pertama apa yang kita lakukan? Kita harus mengevaluasi current performance result. Jadi bagaimana pencapaian kita di 2025 ini, gitu ya. Kita review nih pencapaiannya, KPI-nya tercapai berapa persen, gitu ya. Terus apa ada kendalanya di situ, masalahnya di mana, budgetnya bagaimana, bagaimana dengan risiko kita, gitu ya, bagaimana peluang kita. Pokoknya kita review bagaimana pencapaian kinerja kita di tahun 2025 ini, gitu ya. Nah, setelah kita review, gitu ya, maka kita akan bisa memastikan nih, oh ternyata strategi yang kita pilih ini ternyata kurang tepat. Kebijakan objektif misinya juga kurang tepat. Nah nanti dari sini, apakah kita perlu merubah struktur organisasi misalnya kayak gitu ya. Jadi struktur organisasi kita ini kayaknya harus dipastikan lagi nih, board of director, top manajemennya dan sebagainya. Jadi review corporate governance-nya seperti apa. Mungkin kita akan rubah struktur organisasinya dan sebagainya. Nah, dari ini pasti ada kan bicara misalnya desain organisasi, mungkin nanti bicara struktur organisasi, maka akan keluar juga nanti disebut dengan scan and access external environment. Jadi kita akan buat lagi nih, kita analisa eksternal faktor kita, ya, opportunities dan threat itu seperti apa. Terus kita analisa internal kita, strength dan weakness-nya bagaimana. Artinya apa? Dari inputan pencapaian ini, kita lihat ke depannya akan seperti apa, ya. Maka kita analisa di sini. Jadi kita akan lihat select strategi faktor ya eh, in light of current situation. Jadi kita akan lihat kondisi-kondisi yang sudah kita pastikan ke depannya akan seperti apa. Maka di sini kita akan memastikan apakah kita perlu merevisi misi kita atau objektif kita. Kenapa? Kalau kita lihat dari pencapaian tahun lalu, kayaknya banyak yang nggak tercapai. Tapi kalau kita lihat dari analisa SWOT-nya, kayaknya banyak yang menjadi ancaman, banyak yang jadi kelemahan gitu ya. Nah, sehingga di sini kita akan mengenerate ya kira-kira strategik alternatifnya seperti apa, gitu ya. Terus sampai dengan kita harus membuat program, pasti sampai dengan kita membuat budget, sampai dengan kita bagaimana menyusun lagi prosedur gitu ya untuk memastikan ini bisa berjalan. Baru nanti kita evaluasi lagi dan kontrol lagi. Ini akan berputar seperti itu terus dalam setiap tahun dalam satu organisasi ya, kira-kira seperti itu. Nah ini ya, jadi kita harus review nih total sales bagaimana, profitnya bagaimana, market share-nya bagaimana, dampak implementasi continuous improvement itu bagaimana ya. Misalnya lagi kalau kita bicara efektivitas dari setiap rencana yang telah disusun, jadi activity plan kita harus bagaimana. Belum lagi kalau kita bicara masalah terkait dengan efisiensi dan optimalisasi dari realisasi budget. Bagaimana kalau kita bicara masalah realisasi investasi ya, ada cost over quality, terus bagaimana kemampuan organisasi dalam menyelesaikan permasalahan, risiko maupun peluang.
dashboard sistemnya bagaimana, KPI dan sebagainya. Ini yang tadi kalau kita bahas di 1A. Terus di 1B-nya ya, jadi misi perusahaan di mana organisasi harus menilai dan meninjau bagaimana tercapaian dari misi serta memastikan apakah misi yang ada masih bisa digunakan. Jadi strategi polisi harus lihat hubungannya dengan pencapaian misi ya. Terus bagaimana kebijakan yang diambil sudah tepat atau belum gitu. Nah, terus begitu juga nih, ya ini ini benar-benar punya satu perusahaan ya. Ini contoh nih. Jadi bagaimana dia bisa examine and evaluate the current mission, objective, strategy, and policies. Jadi dia akan buat nih. Jadi misi kita tuh seperti apa ya. Terus objektifnya bagaimana, target ini ada objektifnya, strateginya bagaimana. Ini direview nih. Ini nanti yang direview setiap akhir tahun ini bagaimana pencapaian-pencapaian dari yang sudah ditulis di sini gitu. Nah, nanti review corporate governance ini artinya kita akan memastikan apakah ketercapaian dari Voice of Mother Company Policy atau BOD Policy atau Voice of BOD itu seperti apa gitu. Sehingga nanti dari sini kita akan memastikan apakah terkait dengan GCG-nya gitu ya. Apakah kita perlu memastikan GCG kita itu misalnya di tahun ini harus di atas 85. Nah, kalau udah bicara GCG, wah itu kan berarti banyak tuh yang harus kita pastikan. Nah, gitu juga pada saat begitu juga pada saat kita bicara masalah review 1A 1B tadi ini ya, maka dilakukanlah apakah perencanaan yang sudah disusun ya, apakah ada risiko dan peluang yang masih harus mendapatkan perhatian khusus, apakah ada potensi untuk melakukan improvement gitu ya. Nah, ini masuk ke mental scanningnya tadi ya. Jadi eksternal yang terdiri dari opportunities and threats ya. Jadi analisa dan evaluasi terhadap voice of customer, mother company policy ya, pestelnya sendiri seperti apa, masyarakat sekitarnya mungkin sudah berkembang gitu ya, sudah banyak masyarakat sekitarnya, mungkin itu juga mendukung ataukah mengganggu bagaimana dan pemegang saham, pemerintah gitu ya, supplier, outsourcing gitu. Terus eksternalnya sendiri kita review ya, karena eksternal ini banyak ya. Jadi mulai dari sisi internal ada need, jadi kalau kita bicara internal scanning ya, dari sisi internal ada need and expectation daripada pihak berkepentingan kita. Tapi dari faktor luarnya ini yang paling banyak nih. Jadi lingkungan jauh nih, ekonomi, politik, teknologi, ya lingkungan. Tapi kalau kita bicara di lingkungan industri kita, ya mungkin misalnya kekuatan pemasok ini yang kalau Five Porters tadi, atau di lingkungan internal kita, di perusahaan kita sendiri, mungkin pemasoknya sendiri yang terbatas, tenaga kerja yang mungkin sisi kompetensinya perlu dikembangkan terus, pelanggan kita yang mungkin semakin ketat dalam persyaratannya gitu ya. Nah, ini yang harus kita pastikan gitu. Nah, terus apalagi misalnya dari semua evaluasi scan dan akses di environmental tadi ya, kita buatkan menjadi begini, termasuk juga kalau teman-teman misalnya ada survei kepesan pelanggan, bagaimana bicara masalah TNA, training analysis dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti kita buat juga nih, ini yang contohnya SWOT itu ya, SWOT yang paling sederhana gitu ya. Jadi apa yang menjadi kekuatan kita? Nah, mungkin teman-teman agak sedikit ini ya, kok ada responsible di sini? Artinya apa? Di banyak perusahaan mungkin membuat SWOT ya hanya strength, kalimat bla 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 ya, di weaknesses juga kalimat. Tapi saran saya adalah pada saat kita menuliskan misalnya sistem produksi instalasi pengolahan air yang sudah cukup lengkap. Oke, siapa yang menjudgment ini? Maka di sini disebutlah sub bagian pengolahan. Jadi tujuannya dibuat responsible di sini adalah bahwa dia yang bertanggung jawab baik secara proses maupun secara data yang menjudgment bahwa ini benar menjadi kekuatan kita gitu. Tapi misalnya kalau kita bicara kelemahan nih misalnya gitu ya. Misalnya idle capacity yang tidak mencukupin. Jadi kapasitas di produksinya tidak mencukupin. Oke, mana datanya? Siapa yang tanggung jawab kayak gini? Nah, ini adalah subbagian pengolahan. Jadi, teman-teman kalau bisa buat SWOT analisis nih buat seperti ini. Bahkan ada di perusahaan lain itu ditampilnya dokumennya, dokumen pendukung. Jadi, yang dibuat dalam SWOT ini bukan lagi cuman menghayal atau menterawang kayaknya kekuatan kita ini ya, kelemahan kita ini enggak. Tapi benar-benar dia punya datanya gitu ya. Disebut dengan opportunities, misalnya peningkatan kapasitas produksi, memanfaatkan sumber air baku yang berlimpah. Oke, eh, how to judge, bagaimana Anda bisa menjudge ini? Oke, dia tampilin tuh, ini Pak, sumber air baku kita ini banyak, sumber mata air kah dan sebagainya, berapa tempat dan sebagainya, itu harus ada datanya. Sehingga nanti pada saat kita merumuskan
dengan SWOT analisis ini yang berdasarkan data dan data di luar dikeluarkan oleh yang responsibel, ke depannya kita menganalisanya menjadikan dia strategi yang harus kita pertimbangkan itu menjadi lebih akurat gitu ya. Nah, ini contohnya ya, apa yang menjadi sasaran tahun ini. Jadi nanti ada isu internal eksternalnya, kita kawinkan lah kira-kira kayak gitu ya. Nanti ini ada juga tugas untuk individunya ya, kalau salah gitu. Nah, ini buat seperti ini nanti. Jadi kalau kita bicara trade-nya ini, weaknesses-nya ini, maka eh, WT-nya apa nih gitu, melakukan sosialisasi terkait dengan kebutuhan. Jadi nomor satu dengan nomor satu ini kita ngapain, nomor dua dengan dua ini kita ngapain, tiga dan tiga ini ngapain gitu ya, empat ngapain gitu. Nah, ini yang kita sebut analisanya tadi. Nah, nanti ada juga proyeksi ya kinerja perusahaan itu seperti apa gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ya, misalnya ujung-ujungnya kan LKP itu bicaranya selalu dibilangnya selalu difokuskan itu bagaimana pemasaran, bagaimana produksi itu kan kira-kira proyeksi kinerja itu. Tapi nanti pada saat di breakdown dia kan akan jadi empat: keuangan dan pasar, efektivitas produk dan proses, fokus tenaga kerja, dengan bicara masalah tata kelola atau kepemimpinan. Nah, ini biasanya kayak gini. Nanti ini dikelompokkan lagi bisa menjadi empat perspektif ya. Ini nanti kalau bicara di balance scorecard ini panjang nih ya sampai ke dia menjadi satu KPI nanti menjadi active plan gitu. Nah, ini yang disebut dengan kebutuhan dan harapan stakeholder dalam kita menyusun manajemen strategik ini juga sama, harus we have to identify ini ya. Kalau enggak nanti kita kejebak, wah ternyata kita banyak yang belum kita pikirkan, mana-mana yang jadi needs dan expectation dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan kita gitu. Nah, terus kita harus juga membuat manajemen risikonya ya. Jadi pada saat kita bicara risk management juga kita harus bicara manajemen risikonya. Ya, kalau misalnya kita bicara di produksi, berarti kita harus ada punya namanya FMEA, ya, Failure Mode and Effect Analysis. Kalau kita bicara masalah terkait dengan business process, berarti kita punya risk identification, risk assessment, and determinant control. Kalau kita bicara di misalnya di lingkungan, kita harus punya IADL, identifikasi aspek dampak lingkungan, ya, safety, hazard, identification, risk assessment, and determinant control. Kalau kita bicara fraud, ya, bribery, risk identification, risk assessment, data control, dan kalau bicara IT juga ada risk identification, risk assessment, data control. Nah, ini kita harus punya karena kenapa? Kalau seandainya kita sudah mengidentifikasi mana risiko dari proses kita ini yang masuk low risk, medium risk, high risk, sehingga nanti pada saat menyusun strategi kita sudah tahu nih, wah ini kategorinya high risk nih. Berarti kita kan harus memitigasi dulu high risk ini menuju suatu yang sifatnya bisa diterima risikonya sehingga strateginya itu bisa dijalankan. Tapi kalau dia sudah high risk, kita belum turunkan high risk menuju medium risk bahkan low risk, pasti strategi itu perlu banyak modal untuk bisa dilaksanakan gitu ya. Dan bahkan bisa jadi strateginya tuh gagal gitu ya karena risikonya cukup besar misalnya kayak gitu. Nah, lanjutnya adalah bagaimana kita bisa mereview misi dan objektif ya. Gitu. Misalnya ya dalam pernyataan misi itu harus mencakup tiga komponen utama gitu ya. Nama suatu organisasi, ya, terus public statement atau statement of major corporate goals-nya, dan filosofi perusahaan. Itu nanti kita bahas lah ya pada saat kita bicara misi, visi gitu ya. Ini ada, jadi kalau kita bicara eh, apa namanya, bagaimana kita memastikan misi dan objektif, ini harusnya kita memastikan bahwa di dalam misi kita tuh harus mempertimbangkan 8 ini, target customer dan market, the product and service, geographic domainnya di mana, teknologi, concept of survival-nya ya, filosofinya, self concept dan public image-nya seperti apa. Nah, ini adalah strategic planning ya. Jadi nanti strategic planning itu banyak ya. Ini nanti di sesi yang lain ini mungkin tertampilkan aja. Tapi kira-kira seperti itu bahasan kita malam ini terkait dengan pengantar manajemen strategik gitu ya. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah tinggal berapa menit lagi? 14 menit lagi ya? 16 menit lagi ya? 15 menit lagi. Kita punya waktu untuk tanya jawab. Silakan bagi teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dari Bu siapa nih? Bu Intan ada? Pak Fajar ada Pak Fajar. Pak Fajar Tria. Benar Pak, benar Pak. Nah, silakan Pak Fajar. Ada yang mau ditanyakan nggak Ya, Pak?
Boleh Pak, sebentar. Ya. Tadi aku mau nanya ini Pak, kenapa sih banyak perusahaan yang gagal pada tahap implementasi strategi? Padahal mereka tuh punya tim analis dan eh, perencanaan yang sangat baik gitu Pak. Hmm. Kenapa banyak perusahaan yang gagal? Boleh diulangin, Pak? Kenapa banyak perusahaan yang gagal dalam tahap implementasi strategi Oh, Pak? Padahal mereka punya tim analis dan apa ya. kayak planning yang baik gitu Pak. Oke. Oke, makasih Pak Fajar. Jadi banyak perusahaan yang gagal pada saat mengimplementasikan strategiknya. Jadi kalau kita bahas di awal tadi ya, jadi pada saat kita bicara masalah konteks organisasi gitu ya, kadang kita membuat konteks organisasi itu tidak mempertimbangkan bagaimana kondisi ke depan. Jadi lebih kepada analisis. Sedangkan analisis itu kan lebih mempertimbangkan apa-apa yang sudah pernah terjadi. Bapak bayangkan andaikan setelah COVID ya, COVID itu kalau kita menggunakan data analisis, maka sebenarnya strategi kita bisa berlaku. Tapi pada saat COVID, soalnya itu strategi nggak berlaku kan. Makanya di situ kita harus berpikir bagaimana juga mempertimbangkan kondisi yang akan datang. Itu harus dipastikan. Itu yang pertama. Kadang kita nggak mempertimbangkan itu. Kedua, terkadang strategi itu nggak berjalan. Ada dua hal kemungkinan. Dalam organisasi itu kan ada tiga tipe manusia tuh Pak Pajar, gitu ya. Ada tiga tipe manusia, ada tiga tipe karyawan. Pertama adalah karyawan kita itu produktif, bisa dikembangkan, gitu ya. Terus kedua, produktif, tidak bisa dikembangkan. Yang ketiga itu adalah waste, WASTE. Kalau produktif bisa dikembangkan, artinya orang-orangnya ya memang kerjanya semangat gitu ya. Kerja mau sampai jam berapapun, kalau nggak beres, berarti itu kerjaan belum selesai gitu. Terus kalau mereka disuruh belajar, ditrainingkan dan sebagainya, mereka mau, itu produktif bisa dikembangkan. Jadi kalau perusahaan punya orang-orang seperti itu, wah udah nyaman dia gitu ya. Nah, ada yang kedua itu produktif tidak bisa dikembangkan, cuman maunya kerja aja. Udah Pak, kalau saya kerja sampai jam 2 malam, tenang Pak, saya kerjain. Tapi giliran disuruh berpikir, menganalisa suatu permasalahan dan sebagainya, itu ternyata mereka nggak kuat lah atau nggak mau gitu. Itu yang sebenarnya produktif tidak bisa dikembangkan. Nah, yang ketiga ini yang jadi masalah waste, ya waste, WASTE gitu. Artinya apa? Orang ini sudah tidak produktif dan tidak bisa dikembangkan gitu. Di mana-mana tuh kalau ketemu berdua, bertiga, Pak Pajar meeting dia, nggosip maksudnya gitu ya, ngomongin orang lain dan sebagainya. Nah, banyak perusahaan yang tidak bisa mengidentifikasi atau belum mengidentifikasi bagaimana karakter daripada orang-orangnya di dalam. Sehingga pada saat diimplementasikan strategik itu ternyata kita banyak orang-orang di levelnya yang nomor dua atau bahkan ada yang di nomor tiga. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ya, yang paling banyak menyebabkan kenapa implementasi tidak jalan karena mereka tidak jelas dalam analisa jabatan. Analisa jabatan itu penting. Kenapa? Untuk memastikan apa yang menjadi main jobnya seseorang dan apa yang menjadi standar kompetensinya orang gitu. Kalau seandainya saya seorang manajer gitu ya, terus dengan berubahnya tahun, berarti berubahnya juga tantangan. Tapi kompetensi saya tetap seperti itu. Maka harusnya job specification seorang jabatan, seseorang itu harusnya mengikuti perkembangan tantangan daripada organisasi. Jadi jangan sampai nanti job speknya saya itu pertama kali masuk sampai dengan sekarang itu pokoknya sama aja. Jadi saya mungkin udah jadi manajer atau jadi supervisor 5 tahun yang lalu. Job speknya sama aja tuh, padahal customer kita berkembang, padahal teknologi berkembang, tantangan di luar berkembang dan seterusnya kayak gitu. Sehingga itu yang menjadi masalah akibatnya dia tidak bisa mengikuti apa yang dimintakan dalam perencanaan strategik tersebut. Nah, yang ketiga ini jadi alasan klasik lah gitu ya, tidak dilakukannya analisa beban kerja gitu ya. Seolah orang itu nanti ujung-ujungnya overload gitu ya. Jadi pekerjaannya terlalu banyak sehingga dia tidak bisa fokus kepada apa yang menjadi target kerjanya dia, KPI-nya dia. Bahkan ya di banyak perusahaan itu orang-orang itu lebih banyak sebagai fungsional dianya dibandingkan struktural. Contohnya nih, Pak Pajar mungkin lebih banyak sebagai tim internal auditor, tim panitia lelang, tim hari-hari besar, misalnya tim apa, pokoknya tim peringatan apalagi tim peringatan ulang tahun perusahaan dan sebagainya gitu. Sehingga kalau dilihat dari jobnya Pak Pajar itu, ternyata Pak Pajar itu nyaris 60% itu lebih kepada fungsional, mengerjakan pekerjaan yang tidak langsung berdampak kepada KPI-nya departemen, gitu ya. Jadi cuma 40% saja. Jadi kebayang tuh kerjanya Pak Fajar itu 40% hanya fokus kepada pencapaian KPI, bukan kepada
bukan 100% kepada KPI. Nah, harusnya pada saat kita bicara SOTK atau bicara analisa beban kerja, harusnya orang itu 100% atau minimal 90% itu benar-benar dia fokus kepada pencapaian kinerjanya dia. Nah, itu yang banyak kenapa perusahaan jadinya gagal pada saat mereka menerapkan KPI. Nah, yang terakhir adalah tidak adanya transparansi ya terkait dengan reward system gitu ya. Jadi orang KPI-nya yang tercapai dengan baik ya itu wajarlah tercapai. Tapi giliran nanti eh, yang tidak tercapai dengan baik, wah itu nanti kena SP dan sebagainya misalnya kayak gitu. Jadi reward system atau punishment itu nggak berjalan secara transparan sehingga orang ujung-ujungnya udahlah biarin aja lah gitu kan. Toh ini juga KPI manajemen strategik ini dibuatkan hanya untuk sekedar bagaimana kalau diaudit oleh customer, diaudit oleh badan sertifikasi, toh ini kelihatan kita punya sistem. Toh kenyataannya kan 10 tahun, 20 tahun yang lalu kita tidak punya ini juga tetap bisa jalan kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah tidak adanya leadership, ya, tidak ada yang namanya kepemimpinan yang mencerminkan pentingnya kita harus mencapai target goals itu. Jadi kepemimpinan dari atasan ke bawah jadi harus ada bicara top down itu harus ada mencerminkan atau mencontohkan bagaimana caranya mereka punya integritas budaya kerja ya budaya perusahaan budaya kerja yang baik sehingga nanti mereka yang di bawah-bawah itu bisa ngikutin ada tauladan yang mereka bisa ikutin untuk mencapai apa yang sudah direncanakan secara bersama-sama kira-kira kayak gitu Pak Wajar ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Siap, Bu Intan. Bagaimana suatu organisasi itu mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam siklus perencanaan manajemen strategi? Karena kan manajemen risiko itu mungkin harus disusun atau direncanakannya sebelum kegagalan itu terjadi ya, Pak. Jadi Betul. manajemen risiko itu termasuk manajemen strategi ya, Pak? Atau gimana? Betul. Jadi yang Ya. seperti yang kita bahas tadi di awal, jadi pada saat kita bicara masalah proses people teknologi ya. Tadi kan kita bicara proses people teknologi, terus ada namanya integrated management system kan, baru nanti bicara budaya kerja. Nah, pada saat kita menyusun KPI ya, menyusun KPI itu kan kita pasti akan buat strategi kan. Nah, selain kita membuat strategi, pasti kita akan membuat namanya risk register. Banyak perusahaan yang membuat manajemen risiko itu lebih kepada main job. Saya setuju kalau misalnya dibuat manajemen risiko itu berdasarkan main job. Tapi bagaimana main jobnya itu diarahkan kepada KPI. Jadi misalnya KPI kita apa nih KPI kita? KPI kita misalnya apa kira-kira Bu Intan? KPI-nya. KPI-nya apa Bu Intan kira-kira? KPI-nya apa kira-kira targetnya? Misalnya kita memastikan bahwa supplier itu harus ngirim ke kita itu adalah dalam bentuk default, delivery in fully on time misalnya kayak gitu ya. Maka kita buatlah apa saja yang menggagalkan dari ketercapaian KPI tersebut. Itu yang kita buat analisa risikonya gitu. Jadi bukan dari sisi main jobnya. Main job itu nanti baru ketahuan bahwa pekerjaan-pekerjaan ini ternyata bisa berkontribusi memastikan untuk tidak terjadinya atau terjadinya. Jadi bagaimana nanti menggabungkan manajemen risiko itu kepada manajemen strategik minimal pada saat kita menyusun ya eh, strategik untuk mencapai KPI-nya. Apa sih yang membatalkannya? Contoh, misalnya tingkat kehadiran karyawan. Kira itu ya tingkat kehadiran karyawan. Kira-kira apa sih yang membatalkan untuk terjadinya tingkat kehadiran karyawan itu di atas 95% misalnya. Nanti dibuat tuh risikonya seberapa sering itu terjadi ya. Misalnya kita bicara masalah occurrence-nya misalnya gitu ya. Atau nanti kita bicara masalah frekuensinya kah gitu ya. Atau kita bicara masalah likelihood atau kita bicara masalah sepertinya. Oh, ternyata dari sisi itu apa nih penyebabnya. Nanti dari situ ketahuan tuh ternyata rumah daripada seluruh karyawan tuh jauh-jauh. Kenapa? Karena kita tinggal di kawasannya itu besar, tapi pabrik kita di ujung. Sehingga risikonya apa? Risikonya karyawan harus datangnya eh, pakai motor gitu ya, tidak ada angkutan dan sebagainya gitu ya. Terus juga jauh dan sebagainya, mahal dan sebagainya, itu jadi risiko gitu. Sehingga untuk memastikan bagaimana mereka bisa
datangnya tepat waktu jadi masalah. Sehingga nanti apa mitigasinya? Oke, mitigasinya pada saat kita lihat keseringan terjadinya sangat banyak, misalnya ya, terus dampaknya juga sangat besar gitu, maka mitigasinya apa? Oke, kita buatkan mobil jemputan, nanti dijemput di daerah tertentu dan sebagainya. Jadi risiko-risiko itu sudah bisa masuk ya pada saat kita menyusun KPI, itu nanti akan jadi namanya risk register Bu Intan. Kira-kira kayak gitu Bu Intan. Baik Pak, terima kasih Pak, penjelasannya sangat jelas. Ada lagi nggak atau kurang ini terlalu terlalu ribet? Sudah Oke, Bapak Izin Pak, dapat Pak. oke siap. Oke, ada lagi yang izin mau bertanya ditanyakan? Pak. Ya, dengan siapa nih? Dengan Ibu Santi. Oke. Iya, Pak, dari sekian manfaat manajemen strategik, eh, mana yang paling krusial bagi perusahaan baru dibanding perusahaan besar? Gimana maksudnya? Bagi, Ya, dari sekian banyaknya manajemen strategi, Betul. mana yang paling bermanfaat, yang paling krusial untuk perusahaan baru dibanding perusahaan yang sudah besar gitu. Wah, kurang paham saya pertanyaannya. Gimana nih maksudnya nih? Dari banyak manajemen strategik, mana yang lebih Ya, krusial? Heeh. ya bagi perusahaan baru. Maksudnya gimana nih maksudnya? Ya, kan banyak manfaatnya dari seperti yang Bapak jelaskan tadi. Um, Heeh. Strategi untuk perusahaan baru ini mana yang paling krusial nih yang sepertinya perusahaan-perusahahan yang baru berjalan, baru mulai begitu Pak. Jadi strateginya apa aja yang paling krusial, yang paling sangat membantu untuk memulai usaha tersebut Oh, gitu. bagi Iya, baru apa yang krusial harus disiapkan dari iya, sisi manajemen strategik gitu ya? iya, Oke. Jadi kalau bagi perusahaan baru ya, yang harus kita pastikan dulu dia punya visi dan misi nggak? Itu dulu yang dipastiin. Pada saat bicara manajemen strategik, tahapan yang harus pertama kali tentukan adalah dia harus punya visi dan misi dulu. Itu yang paling penting. Karena kalau dia sudah punya visi dan misi, maka dia akan berpikir, baru nanti akan bicara terkait dengan bagaimana nanti dia bicara konteks organisasinya, SWOT analisisnya gitu ya. Terus nanti dia akan bicara target-target selanjutnya, bagaimana dia bisa masuk segmentasi pasarnya. Jadi dia akan sudah bicara masalah keuangan dan sebagainya. Karena kalau seandainya visi dan misi itu kan suatu hal yang posisinya di depan ya, gitu. Misalnya kayak gini, Ibu membuat perusahaan ini visinya apa nih? Berarti kan kalau visi itu bicaranya 5 sampai 10 tahun ke depan kan, gitu kan? Oh, saya ingin menjadi perusahaan terkemuka di Indonesia, gitu ya, atau nomor satu di Indonesia dalam apa nih? Dalam pembuatan apa namanya misalnya, buat pembuatan dodol Garut misalnya gitu lah, misalnya ya. Jadi saya perusahaan terkemuka di Indonesia dalam memproduksi dodol Garut gitu, misalnya kayak gitu. Itu visinya. Terus ini berapa lama mau dicapai visi ini gitu? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Oke, kita state misalnya sampai 20 tahun. Oke, kita kunci. Artinya kita akan menjadi orang apa perusahaan nomor satu penghasil dodol Garut misalnya kayak gitu. Terus misinya apa nih? Bagaimana cara kita bisa mencapai itu? Disebut dengan nomor satu tuh apa? Gitu. Nah, itu yang nanti kita edukasi tuh. Edukasinya dari mana? Kita bisa edukasinya dari pasar, dari kompetitor gitu kan, atau dari survei daripada masyarakat, pengguna dan sebagainya. Kapan itu disebut dengan ini? Apakah dari sisi market share? Jadi kalau market share-nya itu kita bisa masuk ke seluruh Indonesia berarti disebut dengan nomor satu gitu ya. Ataukah kita yang disebut dengan selalu viral berarti disebut dengan nomor satu. Ataukah kita disebut dengan produk excellence, setiap orang datang cari oleh-oleh pasti cari produk kita misalnya kayak gitu. Itu didefinisikan dulu tuh. Nah, sehingga nanti pada saat kita menyusun misinya itu menjadi lebih jelas gitu. Jadi kriteria visinya disebut dengan nomor satu itu apa, dia akan diturunkan jadi misi. Nanti misi tadi buatin lagi target-targetnya. Nah, target-target dari per misi tadi, ya per misi-misi tadi itu keluarlah nanti KPI ke bawah. Dari KPI ke bawah baru masuk nanti masing-masing departemen harus ngapain. Nanti keluarlah KPI departemen. Nanti KPI departemen keluar lagi strategik masuk ke masing-masing personel. Maka keluarlah KPI personel. Itu yang krusial Bu bagi perusahaan baru Bu. Bu Santi. baik Pak, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi, silakan. Malam, Pak. Malam, Bu Ratu Mas Ratna. Ya, silakan, Bu. Iya. Pak, saya sih mau nanya aja, strategi apa sih yang bisa kita gunain untuk mengatasi kegagalan KPI
jika company-nya itu memiliki sumber daya yang terbatas nih Pak. Karena kan seperti yang kita tahu ya, jika sumber daya yang kompeten itu mungkin cost-nya akan lebih tinggi. Nah, itu strateginya gimana sih Pak? Oke, jadi kalau misalnya kita terbatas dengan sumber dayanya, sebenarnya yang itu sudah cukup bagus kalau kita bisa dapat kesimpulan seperti itu. Artinya apa? Kita sudah dapat gap-nya kan? Yang jadi masalahnya kita nggak tahu nih kalau keterbatasan sumber daya itu jadi masalah kita gitu. Tapi kalau kita sudah dapat kosakata, oh Pak, kami ada kendala dalam pencapaian KPI kami karena terkait dengan sumber daya. Tinggal sumber dayanya didefinisikan dulu nih. Apakah terkait dengan manusia, apakah terkait dengan mesinnya, apakah terkait dengan infrastrukturnya, itu kita definisikan dulu. Nah, pada saat kita sudah definisikan, maka kan dia akan menjadi apa namanya? Menjadi perencanaan strategi kita untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh nih misalnya, kami Pak terbatasnya terkait dengan mesin. Mesin ini kapasitas kita sudah nggak bisa ditambah. Atau kapasitas kita ini pada saat bicara teknologinya pasti selalu menghasilkan reject yang menyebabkan customer kita jadi komplain. Oke, dari gap itulah kita buat tuh perencanaannya akan seperti apa. Apakah selesai dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun? Berarti akan bicara nanti strateginya harus bagaimana. Apakah kita akan melakukan TPM, Total Productive Maintenance, memperbaiki mesinnya? Apakah kita akan ganti mesinnya suatu saat gitu kan? Atau yang ekstrimnya lagi, kita cari pasar yang bisa sesuai dengan mesin kita misalnya kayak gitu. Nah itu yang harus dibuat nanti timbul gap. Nah gap itu nanti yang kita isi dalam bentuk strategi kita untuk memenuhinya terkait dengan sumber daya tadi. Malah lebih bagus Bu Intan, kalau kita sudah Bu Santi ya, kalau kita sudah tahu ada gapnya itu malah lebih enak. Tinggal kita ngisi gapnya apa. Kalau misalnya kepada orangnya gapnya, wah orang saya kompetensinya kurang Pak, gini gini gini, nggak apa-apa. Gapnya itu kita dapatkan, baru kita tentukan standar kompetensinya harus bagaimana nih, gitu ya. Job speknya dia harus bagaimana, job specification-nya harus seperti apa. Nah kita sudah tentukan misalnya dia harus misal nih harus S1, harus sudah dapat pelatihan ini, sudah harus dapat ini, dia harus punya pengetahuan soft skill, hard skill dan sebagainya. Timbul gap. Nah, gap itu tinggal kita susun. HRD-nya harus bagaimana nih? Berarti HRD-nya harus buat TNA, ada training need analysis gitu kan, sehingga dia punya program pelatihan yang jelas dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depannya seperti apa. Kira-kira kayak gitu Bu Santi. Maaf Pak, saya lanjut tanya. Sorry, oh iya Ratu Mas tadi. Oke, silakan. Minta Oh, maaf. oke Pak, berarti pelatihan untuk karyawannya itu termasuk strategi yang bisa dilakukan untuk ini ya Pak ya, untuk meminimalisasiin kegagalan KPI itu sendiri ya Pak. Betul, makanya harus dapat gapnya dulu Bu. Gapnya itu yang kita harus dapatkan. Jadi faktor kegagalan kemarin lebih banyak disebabkan oleh apa? Lebih kepada kompetensi. Taunya dari mana kompetensi? Misalnya dari sisi misalnya mesin kita itu jalannya efisiensinya sangat rendah. Kenapa? Karena teman-teman melaksanakan pekerjaan itu lebih banyak dominan kontrol kepada mesin. Jadi kalau mesinnya nggak ditekan, tombolnya nggak jalan kan? Berarti manusia dominan kepada mesin. Terus apa lagi? Banyak reject yang disebabkan oleh mereka kerjanya tidak, misalnya tidak awas misalnya kayak gitu. Maksimal ya Pak. Tidak maksimal. Nah, dapat gap-gap itulah nanti bisa jadi ada dua. Memang rekrutmen kita memang seperti itu atau secara kompetensi yang kita buat memang begitu. Maka di tahun ini kita harus rubah. Misalnya kita ngomong ke top manajemen, kita punya kendala dari 5M ya, man, mesin, method, material, measurement, environment, information. Kita punya kendala di manusianya nih. Oke, manusianya kita keluarin nih. Apa yang menjadi kendalanya? Soft skill atau hard skill, misalnya kayak gitu. Nanti dari situ kita tentukan standar kita maunya apa nih 2026. Nanti dari gap itulah buatlah TNA-nya, Training Need Analysis. Otomatis kita keluar budget, otomatis nanti dari yang TNA tadi ini kita pastikan dia melakukan apa untuk mencapai KPI yang mana. Makanya nanti ada keluar roti kan ya, Return of Training Investment kan. Itu seperti itu Bu Ratu Mas. Ya baik, berarti ini berkaitan lagi ujung-ujungnya budget lah ya Pak ya. Ya, jadi makanya kalau kita bicara masalah manajemen strategik, pasti ujung-ujungnya bicara efektif dan efisiensi. Efektif artinya tepat pada sasaran yang kita ingin capai. Efisiensi adalah bagaimana caranya kita itu eh, berbicaranya budget secara optimal gitu ya. Karena bagaimanapun juga pada saat bicara KPI, budgetnya nggak ada, kayaknya jadi pusing juga gitu ya. Kita ngomong ke top manajemen, Pak, kami harus beli alat ukur ini, Pak, kami harus beli ini. Sorry ya, budgetnya nggak ada. Nah, makanya dalam penyusunan KPI atau manajemen strategik di tahun 2026 nanti, itu harus disandingkan.
antara KPI ya, antara manajemen strategi KPI dengan budget. Sehingga nanti budget ini disusun dengan pendekatan activity based costing. Jadi nanti KPI ini budgetnya ada nggak? Gitu ya, walaupun belum tentu semua KPI ada budgetnya ya, harus perlu budget. Tapi minimal nanti ada KPI, ada budgetnya. Atau ada budget untuk mencapai KPI yang mana. Nah, untuk menengahin KPI dengan budget, maka di tengahnya harus ada SOP. Harus ada namanya standard operating procedure gitu kan, untuk menengahin antara KPI dengan budget. Untuk mencapai SOP ini, maka harus ada yang melaksanakannya. Yaitu tadi, mulai dari manusianya, mesinnya, dan sebagainya itu. Kira-kira kayak gitu, Bu Ratu Mas. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Ibu Ratu Mas kerja di mana? Oh, saya itu kebetulan di divisi supply chain management Pak, di Hmm. vendor management procurement. Jadi memang relate sih Pak. Makanya juga kebetulan ini sih yang biasa saya hadapi di sehari-hari nih gitu. Oke, siap. Nanti kalau ada yang mau diskusikan, monggo aja. Kita siaplah nanti kita diskusi. Oh Oke, ya, ada lagi baik. yang mau ditanyakan? Oke, makasih Bu Ratu Mas. Itu kalau Ibu Ratu Mas atau teman-teman lihat nanti yang di tugas individu ketiga keempat gitu ya, itu nanti banyak tuh yang apa video-video yang membahas yang dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi tuh. Ada di situ tuh, bisa nanti dilihat tuh gitu. Oh, udah 9.46 ya? Iya Terima Pak. kasih. Mbak. Terima Oke, kasih. Iya, udah Pak. udah lewat 5 menit ya. Aduh, nggak kerasa ya Pak Benediktus ya. Oke. Kalau tidak ada, jadi nanti minggu depan itu berarti nanti kita akan bahas terkait dengan mana ya? Jadi minggu depan itu nanti akan ada kelompok satu akan membahas masalah PMT ya, visi, misi, dan tujuan atau target. Sorry, itu nanti saya yang present. Oh ya, kelompok satu ya. Nanti terus kelompok duanya bicara masalah terkait dengan analisa lingkungan eksternal gitu ya. Jadi Pestel dengan Fortress Five Force kayak gitu. Nah, saran saya coba tetap merujuk kepada ininya apa referensinya ya. Jadi kalau teman-teman mau cari dari apa dari Google atau Gemini atau ChatGPT monggo-monggo aja. Tapi kalau bisa tetap bisa fokus ke referensi bukunya gitu ya. Karena kalau kita cari dari Gemini atau Google atau apa tuh dia kan carinya banyak banget gitu ya. Nanti nggak bisa kita fokus yang dimaksud seperti apa gitu ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan malam ini ya. Boleh open kamera, saya bisa ambil ini dulu fotonya dulu. Nanti ditanyain oleh akademik tuh oleh Pak Rampli apa? Muhammad Pak, Rampli. saya izin, Pak. Kameranya lagi rada error, Pak. Waduh, berarti minta diganti baru tuh Pak. Wah, belum ada, Pak. Kan kata orang gitu, kalau error berarti ganti baru gitu ya. Tapi kalau orangnya error berarti enggak gitu ya. Berarti orangnya diganti baru, Pak. Janganlah gitu ya. Oke ya, udah semua nih. Mana Mbak Ayunya? Mbak Ayu Pajriyanti. Wah, ini masih ada yang di motor atau di mobil nih, Pak Ferry. Ya, Pak, izin jalan pulang, Pak. Oke, hati-hati di jalan Pak Ferry ya. Oke ya, satu. Wah, Pak Marcel. Wah, Pak Marcel. Good evening, bos. Oke ya, satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tugas satu, 2, 3, 4-nya ya, gitu. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Malam, Pak. Pak. Selamat Thank you. Terima kasih. malam. Terima kasih, Pak.